Bang Rudi. Oh iya. Oh iya, kecil Enggak, ini banget saya ya. saya lagi ini nih, saya boleh nyimak, saya di bawah aja ya. Oh iya, Saya oke oke baru oke. ini baru nurunin kelapa nih, saya Oke dagang siap kelapa. ya, oke. Ya, Iya ya. Bang Rudi, sukses selalu, sehat Iya, selalu iya. Bang. Iya, Ya. amin, amin. Iya. Kalau Bang Holi dari ATS apa dari mana Bang? Oke, Oke lanjut. Bang Lanjut lanjut. Suman ya. Cuman saya sebagai yang fakir ilmu ini tetap ya berusaha mendoakan, hanya doa yang saya ucapkan untuk teman-teman apologet saya yang Amin. sekiranya dalam jangkauan pikiran saya selama ini hanya anda-anda ya, hanya apologet yang selama ini mampu ya menguatkan fondasi dari generasi-generasi muslim kita, dari bintang surnya ya, dari narasi mereka yang selama ini seakan-akan mengaburkan ya. Semoga teman-teman apologet ya tidak mundur ya, tidak mundur dalam syiar agama. Itu yang pertama saya buat Bang Zuma. Dan ini untuk teman-teman yang mengatasnamakan berbendera Islam, kadang tidak bisa menunjukkan keislamannya dalam diskusi, Bang. Itu yang saya sesalkan. Jadi kalau merasa tidak mampu Anda menghadapi atau berbicara ataupun bernarasi ya di sosial media seperti ini, mohon ya, mohon janganlah Anda merasa mewakili Islam. Itu yang kedua dari saya, dan semoga ini jadi panduan teman-teman. Boleh giroh kita terbuka karena kita dihujat, tapi serahkan kepada yang mampu ya, seperti teman-teman apologi kita. Oke. Demikian dari saya Bang, saya izin mohon pamit karena Oh iya. mau rencana mudik ke Banten. Ini dari Jawa Timur, saya dari Pasuruan. Ya, hati-hati di jalan Bang, hati-hati di jalan. Ya, Utamakan semoga keselamatan. selalu ya. Kita Amin, doakan amin, amin. tetap ya dari sisi kesehatan ya, keilmuan Amin. tetap terjaga sampai akhir nanti. Amin, Demikian ya dari saya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang. Iya, teman-teman yang lagi mudik kiranya diperhatikan keselamatan, utama keselamatan keluarga, keselamatan diri. Jangan terpancing ngebut. Ah, mentang-mentang ada yang salib kiri, wah, injak gas juga. Ya, hati-hati aja di jalan. Salib kiri, salib kanan, bahaya itu. Salib kiri, salib kanan. Bang Abu udah ngopi? Sudah. Oh iya siap. Assalamualaikum Selamat pagi, Bang Bunda. Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang semua, salam sehat selalu dan salam satu Tuhan. Iya. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iya, lanjut Bang, lanjut. Oh iya. Ini Bang Segar fotonya, masih sibuk. Bang Wistara sih ya. foto saudara kita Wistara bagus, cakep. Bikin lapar. Ya, Bang, saya sampaikan ini beberapa hal aja. Saya mungkin Silakan. ingin menyampaikan terima kasih buat Bang Holi. Tadi sudah menasihati kita ya. Terus buat Bang Wan, terima kasih udah jambak ya. Bang Zumar, tetap semangat Bang. Selalu semangat. Amin, amin. Teman-teman yang lain, yang segar-segar ini sebenarnya pesan khusus buat segar-segar ini. Tapi dia dengar nggak ini orangnya? Tolong ya, sinyal boleh hilang, sinyal boleh gangguan, tapi otak jangan sampai miring. Baik Bang, begitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tapi seger-seger sekarang ya alhamdulillah lah ya, sudah berubah banyak loh dari dulu pertama-pertama gitu. Dia begitu santun sekarang ya. Kita harus respect lah, dalam arti akui lah perubahannya itu luar biasa gitu loh. Dia sudah santun gitu, beradab, sopan, cara bicaranya itu kalau nggak pasti tuh nggak ngomong dia sekarang. Gitu loh. Itu ya salut saya sama adik saya yang satu ini sekarang gitu loh, perubahannya luar biasa gitu loh Bang Zuma. Iya, tapi hati-hati aja Bang. Hati-hati, kenapa? Karena
ya di dalam kitab mereka Filipi 1:18. Ya paham sih Tetapi itu bang. tidak mengapa bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Ya paham sih yang itunya. Cuma dalam Jadi arti sekarang sedikit kita bisa berdialog sedikit lebih baik gitu loh. Daripada Iya, dulu maksudnya datang rusuh dan sebagainya. Ya kalau sekarang enggak saya remas mulutnya kalau dia macem-macem. Kenapa? Galak juga. Selamat pagi. maksud Iya. iya. Adinda Indra Mose, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sumar. ini guru saya ini yang paling cakep. Wah, terkali. Paling ganteng dia Bang Ulumah. Iya, paling ganteng, Aduh, Tapi gak hilang khasnya dikit. paling baik dan bisa paling pintar kemudian untuk membuat darah orang-orang sebelah mendidih. Allah. Bang Suma, kapan Dinda ke Makassar ini, Bang Suma? Dari antum aja, rencana teman-teman bulan Juni kan mau ngumpul di sini. Di Makassar. Iya, saya juga kangen sama teman-teman saya di Makassar, Bang Suma. Ya udah, yuk kita ngumpul di sini. Kita Kumpulnya di Makassar di mana, Bang? Pengen makan pisang epe. bisa ngepe. Ya paling di markas atau di masjid yang sedang kita bangun ini. Oh iya. Panitianya kan ini Kores dan Uniriva, teman-teman yang mau datang itu. Biar sekalian Iya, Bang kita Suma. ngumpul. Kalau perlu Abu Hadid itu ajak dia. Iya. Abu Hadid kan bapaknya orang Makassar itu. Oh ya? Iya, dia bapak Makassar. Ibunya Arab Papua. Iya. Ini ada yang dibawa ini bilang Bang Suma Oten bilang Yesus sama Nabi Isa itu beda gimana? Lah harusnya bersyukur kalau Nabi Isa itu Yesus harusnya bersyukur, artinya dia punya jejak dari Timur Tengah. Kalau dia lepas dari Nabi Isa berarti dia murni dari Antioquia, murni dari Romawi. Ini yang perlu dipelajari karena tidak ada nabi yang datang kepada Bani Israel bernama Yunani seperti itu. Gak ada. Selamanya dari mana Nabi Bang? Nabi itu harusnya dari Timur Tengah, pasti menggunakan 3 bahasa ini. Harus ada Ibrani, Aramaik, dan Arab. Kalau bahasa Yunani memang nabi mana yang datang ke Yunani? Kan nggak ada. Ada nggak nabi yang datang ke Yunani, diutus kepada orang-orang pagan Yunani? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi mau tidak mau, nabi yang datang kepada bangsa yang ada di Timur Tengah itu ya kudu harus menggunakan nama-nama keturunan Abraham. Bahasa keturunan Abraham itu kan ada 3 yang menjadi pokok bahasan mereka. Bahasa sehari-hari, bahasa kitab suci, bahasa sehari-hari, bahasa sakral dalam keyakinan mereka itu ada 3. Nah, Yesus ini nama dari mana ini Yesus? Kalau Nabi dan Rasul Bang, memang nggak ada yang turun di daerah Yunani atau Romawi itu. Tapi kalau dewa banyak Bang. Nah, Paulus aja ketika di Antioquia dianggap dewa kok. Iya, dia dikatakan dewa Hermes. Iya. Bang. Mahadewa Bang, teman kita Bang. Pakai Yunani. Iya. Iya Bang Indra. Berbahagialah kalian. Artinya kalau dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yesus, berarti Yesus kita berikan ruang untuk menjadi bagian daripada agama samawi. Tapi kalau dilepaskan hubungannya Nabi Isa dengan Yesus, ya mau kemana arahnya ini si Yesus ini? Mau kemana coba? Mau kemana? Gak ada nabi yang bernama Yesus, gak ada. Kalau dewa Zeus ada, Zeus ada. Itu adanya di Roma. Kayak gitu cara berpikirnya. Sebenarnya gini Bang Juma. Yesus itu bukan nabi.
Yesus itu bukan nabi, Bang. Itu lagi dia. Ayo. Slow dulu. Yesus bukan nabi, tapi orang-orang sesamanya ngatakan dia nabi. Mana yang harus kami percaya? Seger-seger atau Bible? Ya, saya percaya Bible. Lebih percaya Bible yang tulisan merah saya daripada seger-seger. Nah itu dia makanya. Jadi ini teman-teman. Segernya kalau ditulis di dalam catatan mungkin tintanya tinta pink kayaknya itu. Aduh. Beliau nabi, saudara seger-seger. Agar coba didudukkan perkara akal dengan apa yang tertulis gitu. Itulah yang dikatakan oleh ada, Bang. yang dikatakan oleh apologet Muslim itu. Yang dikatakan oleh apologet Muslim itu adalah orang-orang Yahudi ada aturan tertulis, mereka tidak amalkan. Orang-orang Kristen tidak punya aturan tertulis, mereka amalkan. Contoh misalnya, Anda mengatakan dia bukan nabi, tapi itu tidak tertulis. Yang tertulis dia adalah nabi, tapi tidak diimani. Kalau Islam, apa yang tertulis itu yang diimani. Tuh, itu pembeda yang sangat-sangat akurat itu antara kita Islam yang agama hak dengan agama yang dibuat-buat atas asas penyelidikan. Gitu loh. Coba Anda diukur ketajaman kebenaran akal dan kebenaran yang ada tertuang di dalam kitab saudara. Karena itu menentukan selamatnya Anda nanti. Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi. Itu fakta dari mana yang Anda temukan? Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana firman yang diterima? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dia rasul rupanya. Dia rasul. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia rasul. Nah, inilah yang saudara harus pelajari lebih jauh gitu. Bersyukur ada para apologet yang hadir untuk meluruskan pemahaman saudara yang terkait dengan Yesus yang adalah nabi tapi dianggap sebagai Tuhan. Dan kehadiran kami wujud kasih sayang. Kami sayang kepada kalian. Makanya kami ingatkan, kami luruskan. Kalau tidak sanggup kami luruskan Anda dengan Bible, kami luruskan dengan Al-Quran. Gitu. Ini contoh. Anda mengatakan dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Gimana caranya dia bukan nabi? Sementara dia penyampai firman. Dia menerima firman. Dia menyampaikan firman. Kok bukan nabi? Anda ingin mengatakan dia nabi palsu gitu? Kan tidak mungkin. Jadi mulai hari ini, tolong jangan kotori iman Anda dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Lepas daripada itu berarti Yesus dari Romawi dan Yunani. Berterima kasihlah kepada umat Islam. Dengan datangnya umat Islam, Yesus diberi nama Isa Al-Masih. Dan terjemahan tertua di negara kita ini, yang paling tertua, itu tidak kenal Yesus. Terjemahan tertua dalam bahasa Melayu itu menggunakan nama Isa Al-Masih. Nah, berterima kasihlah kepada Al-Quran. Gitu. Gitu Bang Segar. Ya, silakan Bang Segar. Tempat lahirnya Bang Juma. Gimana? Nah, Isa sama Yesus itu tempat lahir letaknya, orang tuanya sama nggak menurut Bang Juma? Kalau saya, oke. Kalau saya jadi saudara, dengan mengatakan Isa ada tempat lahir, gugur sebenarnya Kristen di situ. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin dilahirkan. Itu dulu. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai tempat kelahiran, kita dapat informasi dari mana? Dari Al-Quran dan dari Bible. Nah, keautentikan dua kitab ini yang harus diuji. Siapa dan mengapa dituliskan seperti itu? Lalu kemudian metode penulisan ini didapatkan dengan cara apa? Lalu kemudian apa yang menjadi pijakan akhir dari kehidupan kita sebagai umat yang datang belakangan? Pertama, lahir di kandang binatang.
Apakah kandangnya bisa kemudian menjadi uji keotentikan berita tersebut? Tidak. Bagaimana dengan lahir di bawah pohon kurma? Alhamdulillah, baru-baru ini ilmuwan menemukan bahwa di Yerusalem ditumbuhkan beberapa pohon kurma yang usia bijinya itu 2000 tahun yang silam. Dan itu ditemukan oleh internal Yahudi dan Kristen. Berarti 2000 tahun yang lalu memang sudah ada pohon kurma di sana. Dan itu ditemukan, baru-baru ini ditemukan. Anda coba cari di Google. Ditemukan ilmuwan menumbuhkan bibit-bibit Dulu kurma. juga ya di dalam Bible itu Bang Juma kan ada dikenal Iya, kayak silakan. Jericho yang memang di wilayah Yerusalem itu Betul, dikenal kota juga kurma. dengan nama kota kurma gitu loh. Betul. Makanya kota Daud itu disebut juga kota kurma. Kota gitu. Karena kurma. memang dulu disitulah Iya. kurma terbesar di wilayah Jazirah Arab itu memang terdapatnya ya di situ gitu loh. Dan tidak Dalam pernah Bible juga ditemukan dijelaskan kok. dan tidak pernah dikatakan sebagai kota kandang. Sekarang Bang Juma, bukti Iya, gimana? sejarahnya Yesus tidak lahir di bawah pohon kurma. Kita harus mempelajari itu dulu. Sejarah yang Anda maksud itu dia. sejarah dari mana, Bung? Lah, Bung. Makanya, Bung. Makanya Bang Juma, kalau mau tahu bicara kekristenan, kau follow lah akun-akun resmi orang Israel. Kau Jangan. kapan perlu jangan kepanasan dulu. Jangan kepanasan dulu, diam dulu. Aku ngomong, kau follow Hanaya Naphtali, kau follow kapan perlu Perdana Menterinya langsung. Biar kau tahu sejarah kekristenan. Jangan. Gitu. Kristen sekarang diharamkan bertumbuh dan diajarkan di Yerusalem. Alah Jangan, mana jangan. Bang. Jadi gini, buktinya nggak diserang tuh. Bukan diserang, cuma Orang hari raya dilarang Paskah gitu loh. di Yerusalem. Nggak ada itu beda cerita. Ya, kok bisa beda Jelas-jelas cerita? di Orang Al-Aqsa, di jelas media diserang. juga dijelaskan kok. Alah, Kok kau alah nggak tahu kamu? cerita berita Indonesia lah. Kalau Itu udah bukan berita seolah-olah Indonesia, itu membenci berita luar Israel, negeri loh. propaganda semua itu. Bung, propaganda itu Bung. Kau follow lah lagi inilah mainan Ngapain kau kurang follow? jauh. Kenapa? Kalau gitu Mendingan follow Bung. teman-teman muslim aja yang jadi Iya, pejuang di- kau di medsos artinya daripada wawasan follow-follow kau kurang jauh, kurang pingin tahu. Kalau kita walaupun artinya tidak kau memfollow kurang mereka, tahu, kamu pikir pengetahuan kita kau tidak selesai di belajar situ. apa? Mendingan kamu urus aja gigimu yang Iya, coklat itu tidak daripada belajar. kamu- Emang tidak kamu belajar. sok-sokan Main kau begitu. kurang jauh, Bung. Ya, jadi begini, Kau yang sok-sokan, kau kepanasan, Saudara. hilang. saudara Mau segar-segar. panasan apa? Mau model kamu masa mau saya mau kepanasan? Ih, kasihan kamu. Biar ku kuliahin Bang Juma. Begini, saudara, Mat. saudara Udah segar-segar, kepanasan kelas. saudara segar-segar dengarkan saya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang di tanah jahiliyah. Orang-orang beringas, orang yang dikenal Bang, garang. jangan bawa langsung itu yang kita bahas tadi, Bang. Sabar Juma. dulu. Gantian dulu Bang. Bahas Yesus Sabar tadi. Kok lari Iya, kemana-mana? sabar. Dari situ Kita- aja, Bang. kita Udah akan- skakmat di sini. Kita akan ke sana, Bang. Kita akan ke sana. Beliau seorang diri kemudian mengabarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah bangsa yang sangat beringas. Tetapi dia mampu kemudian untuk menyatakan hukum-hukum Tuhan kepada semua bangsa yang ada pada masa itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Bani Israel nggak percaya. Itu yang Anda harus paham. Yang kedua, baginda Rasulullah Muhammad SAW menggeser semua keyakinan yang ada pada saat itu yang sudah ribuan tahun mendarah daging secara turun-temurun. Yesus tak mampu. Nah, apa pembuktiannya? Keotentikan berita informasi yang saya sampaikan. 2000 tahun ketika kemudian Kristen itu berjaya sebagai agama resmi Kekaisaran Roma pada abad ketiga, tidak mampu kemudian menjadikan tempat kelahiran Yesus sebagai agama Kristen mayoritas. 2000 tahun didukung oleh kekuatan. Kurang apa kekuatan Kristen dari segi politik, dari segi militer? Apakah mereka mampu kemudian menjadikan Yerusalem itu menjadi Kristen, menjadi tumpuan ajaran Kristen terbesar, atau menjadi pusat kekristenan sebagaimana yang dimimpi-mimpikan oleh Kristen bahwa Kristen berasal dari Yerusalem?
Sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak bisa. Bahkan yang ada titik kelemahan dan titik jenuh dan titik rapuhnya hari ini Kristen dikebiri di sana. Tidak boleh diajarkan. Dianggap sebagai pelaku kriminal ketika ada orang yang mengajarkan ajaran Kristen di Yerusalem. Hari ini. Lalu mana dayanya? Mana kebenaran mutlaknya? Kebenaran absolutnya mana? Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri menjadi sumber satu-satunya Al-Quranul Karim adalah lisannya pada masa itu, pada masa pewahyuan. Sejazirah Arab kemudian menggenapi nubuatan Yesaya 42. Lihatlah ini hambaku yang ada rohku di atasnya, kepadanya aku berkenan, dia akan menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Terbukti beliau. Al-Quran Asy-Syura ayat 52. Terbukti. Dan juga An-Nahl 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Terbukti beliau. Bagaimana dengan Yesus? Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Baru beberapa hari dia ucapkan seperti itu, muncul Paulus. Dengan matinya you telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Mampus dia. Habis. Cuma hitungan hari. Dibablas sama orang Farisi. Dan orang Farisi lebih berkuasa. Yesus tidak mampu menciptakan satu. Dengar. Yesus tidak mampu menciptakan satu paradigma agama, tidak mampu membangun kerangka berpikir orang Yahudi untuk menjadi praktis Yudaism. Dalam hal ini taat kepada Torah, meninggalkan Matius 23 lalu mempraktekkan sebagaimana Matius 5 nomor 19. Tapi apa yang terjadi? Orang Farisi berhasil mendirikan sekte baru, yaitu, dan itulah yang berkuasa sampai sekarang di sana. Di barat, Yesus tidak berdaya. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah terhadap orang Farisi, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Yesus mengatakan begitu, tapi faktanya orang Farisi ini lebih berhasil menggaungkan sebagai penghuni neraka. Coba bayangkan itu. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan manusia, mati, mengenaskan secara terkutuk di atas tiang salib. Sejahat-jahatnya Yahudi, pembangkangannya kepada Allah, orang Yahudi tidak pernah mengimani seorang nabi dan utusan, kemudian apalagi Tuhannya, setara dengan domba, setara dengan binatang. Tapi agama yang didirikan oleh orang Farisi ini 2 kali lebih jahat, menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi datang dan mati sebagai binatang. Nah, ini yang perlu Anda sadari. Berterima kasihlah kepada umat Islam yang kemudian datang meluruskan akidah itu. Salah. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi dan Rasul. Dia manusia suci yang diselamatkan oleh Allah, terangkat ke langit. Sebagaimana Mazmur 91. Bukan mati terkutuk untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi. Enggak. Ingat. Di dalam pengajaran Paulus, pendiri agama Kristen, saya katakan pendiri karena memang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia berasal dari sekte Nasrani. Ya. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Yehezkiel 44 nomor 9, Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an seirama dengan itu. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Nah, mau kemana Kristen ini? Ya bersyukurlah ada Islam. Dan kemudian mengajak kalian untuk kembali kepada fitrah. Kembali kepada hakikat kita sebagai penciptaan yang diciptakan oleh pencipta dengan kesempurnaan. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Tapi kalau menyamakan diri Anda dengan hewan, domba, ya itu meninggalkan kesempurnaan. Saya kira begitu teman-teman. Oke. Selamat pagi Bang Kombat dari Muslim Kristen, Bang. Bang Kombat. Boleh ku tanggapi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Boleh ku tanggapi Bang Juma? Pendapatnya? Ya, silakan. Tapi dengan ilmu, silakan. Ya, dengan ilmu jelas lah.
Yang pertama, Bang Juma ngambil di kitab Yesaya untuk nubuatan nabinya, itu salah besar Bang Juma. Kok remis lagi Bang Juma? Kenapa Bang Juma nggak bisa berpegang dengan Al-Quran abang itu sendiri? Dari dulu Bang Juma ini nggak ada perubahan. Serius. Iya, iya, Itu. iya. Jangan Lanjut. kepanasan kau. Lanjut. Kau kalau mau lihat wajahku itu di profilku ada, di postinganku, biar kau tahu itu. Lanjut. Kadang dia ngutip ayat 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Nah, Iya, itu. iya. Itu buat Nabi dia bilang Allah yang perkasa itu adalah Muhammad Allah. Artinya Bang Juma menuhankan itu Muhammad kalau gitu. Manusia juga kalau dia ngomong gitu. Dalilnya ada, buktinya ada, dia pernah ngomong gitu. Coba dalilnya mana coba? Ada di postinganku. Jangan kau kepanasan, itu wajah asliku. Keluarin aja dalilnya. Enggak ada yang panasan sama Aku kamu. kenal lama Bang Masa Juma ini. panasan sama kamu? Kau diam dulu, aku yang ngomong. Bang Wisara biarin. Yuk. Lanjut Bang. Terus yang kedua, dia bilang dia tidak bahas tempat kelahiran itu. Apakah benar bukti sejarah yang tempat lahir Nabi Isa itu di bawah pohon kurma? Dia tidak mau anukan, dia tidak membuktikan. Yang jelas-jelas sejarahnya memang ada di Israel sesuai Alkitab. Dia bilang Alkitab palsu. Yang kedua, dia bilang Alkitab palsu. Seolah-olah menjelek-jelekan Alkitab. Tapi dia ambil juga, dia kutip juga dari Alkitab. Munafik nih orang. Ada lagi? Nah, jadi Bang, jangan pakai standar janda Bang. Ada Itu lagi? Abang blundernya minta ampun. Ayolah berpikir waras Bang. Kalau perlu kita berdua Bang ke Israel biar kau tahu. Manuskrip asli. Gitu Manuskrip kalau asli. berwawasan. Ada lagi? Nah, manuskrip asli itu di Museum Israel daerah Hebron Bang, biar kau tahu Alkitab itu. Lo gak bisa Perlu bahasa kau Ibrani, ketahui bahasa lagi Jepang. itu. Paling kau cuma mau ini saja selfie kan. Mau iya kami ya kapan perlu miras. Alhamdulillah. Sarah, segar kapan perlu sekarang kita berdua ke ternyata Israel? Baru lulus paket A, Jangan. sudah syukur sudah Nah. lulus paket A. Sekarang dia bicara sunat. Bang Juma, kau bicara sunat tadi. Jangan kepanasan dulu Indra Mose, kau minumlah kencing untak dulu. Mulai emosi dia, mulai emosi. Mau minum gimana? Kau yang emosi. Enggak, Mulai emosi kalau dia. aku kau yang emosi, Bang. Kalau Nah, emosi kayak kau bicara begini, sunat. berarti Mungkinkah saya orang pikir sunat awal-awal pakai tadi kapak? keliru berarti kalau emosi begini nih. Udah gantian kita ya. Mungkinkah orang sunat pakai kapak? Kau jawab dulu. Orang sunat Gantian pakai ya. kapak. Nah, jangan Tapi kepanasan. mungkin Kalau kau mungkin nanti ku sunat kau pakai kapak. Ya kalau kalau kita kau sudah mungkin sunat nanti gitu sunat kau loh. pakai kapak. Kamu yang belum sunat itu loh. Mungkinkah orang minum racun bro? Kita sudah sunat kok dia bilang mungkinkah nanti sunat pakai kapak. Kamu yang belum sunat tuh loh. Pakai aja kapak. Jangan blunder Bang. Abang ini sering. Udah Oke, hari oke. ini kuskak Satu lagi. data. Kapan lagi nggak bisa kuskak? Apa aku bilang nggak ada ilmu Bang Juma ini? Satu data dulu. Dengarkan saya. Ini satu data apa Bang? Ntar dulu Bang. Abang menjelekkan Alkitab, tapi ngutip juga di Alkitab. Ibarat kata Bang, Abang menjilat ludah Abang sendiri. Munafik Dengarkan itu saya. orang namanya. Ingat kata-kataku. Dikasih dalil nggak cocok gitu. Dengarkan saya. Kita mengedukasi yang biarkan di aja bawah. dia ngomong gitu loh. Biasalah. Apa tugas? Coba tanya dia tuh Bang Juma, mungkinkah hari ini orang minum racun? Allahu Akbar, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Biar Jadi aja lah gini, siang gini. segar-segar gini. gitu ya lumayan lah. Segar-segar gini. Bang Wisara ya, biar Bang Juma dulu. Ya silakan Bang. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke atas muka bumi ini litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau diutus untuk kepada seluruh umat manusia menjelaskan apa yang pencipta langit dan bumi turunkan untuk seluruh manusia dan agar manusia tahu apa yang mereka harus lakukan. Itu tujuan beliau datang.
Makanya di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai di mana nanti dia datang yang berhak atasnya. Kalau yang berhak ini sudah datang, tongkat kerajaan itu akan berpindah. Apa tanda-tanda yang berhak ini datang? Oknum yang datang ini mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Itu dulu poinnya. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Itu dulu. Nah, coba Anda tanya, cari, teliti, sudah 2000 tahun. Cari siapa oknum yang bisa mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa, kepada bangsa jahiliyah, kepada bangsa paganisme, Helenisme, politeisme. Mampu dia tegakkan hukum-hukum Tuhan itu kepada mereka. Siapa itu? Siapa kira-kira? Siapa oknum ini? Cari dan tunjuk kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Selain baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menyuarakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, siapa lagi yang mengajarkan itu? Kristen, tidak mungkin. Tokoh-tokoh Kristen awal mula mengajarkan Yesus utusan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Sampai ada konsili untuk melantik sang utusan menjadi Tuhan. Sementara hukum-hukum yang ingin ditegakkan di sini adalah satu-satunya Tuhan yang benar adalah Engkau yang mengutus para nabi. Siapa yang menggaungkan hukum-hukum itu kepada seluruh bangsa-bangsa? Ada selain baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda tidak akan pernah temukan. Tidak akan pernah Anda temukan. Yesus datang mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tapi gugur dia, kalah dia. Sehingga dia butuh malaikat, butuh Allah untuk kemudian diangkat ke langit, dibantu, ditolong, diselamatkan. Karena dia tidak mampu menegakkan hukum-hukum itu. Jangan ke bangsa-bangsa, kepada Bani Israel, Yesus tak sanggup. Yesus tak sanggup. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, 1000 pedang di depannya, berjuta amunisi di depannya, dia tetap katakan la ilaha illallah. Sampai kepada Nusantara hari ini, kalimat tauhid itu bergema. Siapa dia yang berhak? Dialah yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan kalimat tauhid. Ada gitu di antara tokoh-tokoh agamamu yang mampu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Mereka hanya mengajarkan ajaran Romawi Yunani. Tidak mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Jangan bersunat. Jangan kau kebiri dirimu dengan tidak makan babi. Jangan kau ibadah hari Sabat. Jangan kau sembah hanya satu Tuhan. Sembah 3 pribadi Tuhan. Wah, justru melawan apa yang diajarkan para nabi. Jadi bukan mereka yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan itu. Itu yang kalau bisa diselamatkan, Anda coba pikirkan itu. Nabi mana yang mengajarkan hukum-hukum sama seperti Musa? Sementara di dalam kitab saudara Ulangan 34 nomor 10, kitab saudara, kitabnya orang Yahudi, diterangkan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel. Tidak ada lagi. Berarti bangkitnya di luar Israel. Di mana? Di saudaranya Bani Ismail. Aku akan membangkitkan nabi yang sama seperti Musa, tapi di Israel tidak ada lagi yang bangkit sama seperti Musa. Berarti di mana? Bani Ismail. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saya kira gitu teman-teman. Kalau ada onten yang sedikit berkelas silakan ke atas biar kita tahu. Bang Istara ditukar dulu ya. Ada dari Kristen nanti nambah satu Bang Istara. Biar ku tanggapi lagi. Boleh. Ya, lanjut. Ya. Jangan kepadasan. Bang Juma, kebiasaan Bang Juma. Aduh Bang Juma, pintar dikit lah. Coba abang menjelaskan Al-Quran abang itu sesuai Jangan kepanasan. Nah, itu tumbang udah satu orang. Saya mau tanya jangan dulu, diam dulu. Nah, kok nggak bisa berdiri sendiri loh tanpa Alkitab? Dia ngambil ngutip kitab Kejadian. Ngeri loh bang, nggak ada perubahan abang Juma ini.
dari dulu sampai Ya sekarang. sudah, tunjukkan aja nabi utusan yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu siapa? Kau Luga. bilang kan tadi, kau Nabi Bang, Luga kau gitu. bilang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kau bilang Ya, tadi, emang. tahu-taunya di akhirnya Tuhan itu Allah memang Ismail cuma kau satu. bilang. Tuhan itu memang satu. Baca Kejadian blunder 17 nomor lagi kau. 7. Tuhannya Inilah. Abraham memproklamirkan, Bang Juma. Bang, yang aku dikorbankan akan di Muslim menjadi itu Tuhanmu, Ismail. Tuhan Yang dikorbankan anak-anakmu, itu Ismail. Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Kenapa Anda membantah Tuhannya Abraham? Dia sendiri yang Siapa mengangkat yang dirinya membantah? menjadi dia sendiri yang mengangkat dirinya sebagai sembahan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Kenapa Anda membantahnya? Sementara kalian sembahanmu manusia. Hei. Ntar dulu, diam dulu. Sadar Jangan dong. kepanasan. Jangan Kamu sekarang menyembah Tuhan akan lantikan disebut. yang Aku dilantik sengaja Paulus. Dengar, ku catat. Hehehehe. Omongan dia. Tuhan yang dilantik Hancur Paulus itu Bang Juma hari Tuhan ini, yang ya. yang dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Kalian aja yang ikut-ikutan. Lanjut. Bang, inilah abang seolah-olah nubuatan di Kejadian itu buat Nabi abang, jelas-jelas. Kalau bukan, tunjukkan siapa dari kalian. Petrus. Carilah, bacalah. Kok cari? Di Yesaya itu kan banyak nubuatannya bang. Siapa nabi yang Kalau- menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Siapa? Kau carilah. Yesus. Kalau kau ngambil semua bang, biar ku jelaskan dulu. Kalau kau ngambil kitab Kejadian itu artinya kau ambil semua seluruh kitab Perjanjian Lama, kitab orang Kami Yahudi umat Islam jangan- itu wajib hukumnya jangan yang beriman baiknya kau kepada ambil, kitab-kitab yang buruknya kau terdahulu. buang. Itu konsep Itu standar kami. janda. Loh, itu kaidah Standar- iman standar kami. janda. Makanya Beriman janda kepada ditolak. kitab-kitab terdahulu. Nah, gitu. Nah, sekarang mana di dalam dalil perjanjian baru beriman kepada kitab terdahulu, ada nggak? Nggak ada. Kalian ngambil kitab orang seenak perut kalian. Habis katakan nggak kitab ada. orang di itu sebagai situ perjanjian banyak lama. nubuatan tentang kelahiran Ya. Yesus di kitab itu banyak, Bang. Menurut orang Romawi, Nggak usah aku kasih iya. tahu. Abang aku tahu. Menurut orang Yunani, Nah, abang iya. udah mengakui, udah selesai. Artinya Tapi bukan tidak buat menurut Nabi para Muhammad. nabi. Selesai. Tidak menurut para Selesai nabi. dia. Bagi Juma Menurut mengakui. penulis Skakmat kitab-kitab dia. yang diperuntukkan untuk orang Romawi dan Yunani, iya, ngambil-ngambil nubuatan di kitabnya orang Yahudi untuk mencocok-cocokkan Tuhannya Romawi Yunani, yaitu Zeus yang datang dalam rupa manusia bernama Yesus. Makanya kitab Anda itu perjanjian baru tidak sekarang dijajakan gini, Bang. untuk Yahudi, Biar otak abang dijajakan kepada non-Yahudi. Kenapa? Mereka malu, mana bisa dia membongkar pertahanan Yahudi yang mengatakan Tuhan itu satu. Mana bisa? Sementara Tuhan kalian tiga. Gak bisa. Makanya ajaran penulis, ajaran perjanjian baru itu dijual ke Romawi dan Yunani sampai dibawa oleh penjajah dan Anda imani hari ini. Camkan itu baik-baik. Bukan Yahudi yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia, bukan. Paham? A, I, U. Belajar lagi. Ya, kita Jangan anu lah, jangan lari dulu bang, jangan lari ke sana kemari, inilah kebiasaan Bang Juma ini. Sekak habis dia, aku sengaja bang, ku dengar abang, ku simak, ku tulis. Dari dulu abang nggak pernah yang berdiri sendiri dengan Al-Quran abang. Dari dulu loh, serius. Tadi saya bacakan Abang bilang Kristen lahir abad. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa Jangan la'allahum kepanasan. yatafakkarun. Itu berdiri sendiri Jangan itu. kepanasan. Itu berdiri sendiri Al-Quran. Jangan Nggak ada itu kepanasan Al-Quran. dulu. Silakan. Jangan kepanasan dulu lah. Slow kita. Nah, Bang. Abang bilang tadi Kristen di abad ketiga. Artinya Islam masuknya abad ke-7 kan? Nah, yang duluan siapa? Islam itu ada di atas muka bumi Sayang sejak Nabi Adam duluan. alaihissalam itu ada. Kau Yesus mengajarkan Islam, gak mengajarkan Kristen. Dan bisa kita uji itu. Kalau ada yang intelektualnya tinggi di kalangan Kristen, mari kita buktikan Yesus mengajarkan Islam atau mengajarkan Kristen. Mulai Ada sinyalnya itu. tuh.
Iya, kalau Tadi gitu bang, kita aku pakai time simak. kita bahas. Kita pakai time kita Pak bahas. Demian mau langgapin Yesus Demian. mengajarkan Islam atau Kristen. Boleh. Silakan. Kalau ada yang mau atur timer silakan. Kita buktikan. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen itu. Menyebutnya pun tidak pernah. Iya, apalagi Biar teman-teman Kristen itu sadar mulai dari sekarang. Siap. Oke. Tolong time-nya. Silakan 3 menit dari sekarang. Dibuang, dijelekin. Seger-seger Pusing aku kalau gitu bang. Betul. Jangan pakai standar janda. Makanya janda banyak sekarang. Ya, seger-seger. Ini Oleh kita abang pakai sering time, pakai standar janda. Itu dia. Kasih waktu Bang Demian ngomong dulu. Seger. Kita pakai time 3 menit ini. Saya hostnya kasih waktu 3 menit ya. Ya, Kristen duluan. Iya, gini, kitab Ulangan yang tadi Bang Juma kutip, tongkat pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia yang berhak, yaitu Mesias. Yesaya 42, Mesias menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan nabi terakhir. Dalam Yahudi, dalam tafsiran Rasi, dalam tafsiran Rambam, mengakui ayat itu kepada Mesias. Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Jangan remis. Kalau orang bertanya Al-Quran bang, jawab Bang Demian Waktu dulu. Biar kita permalukan orang ini. Silakan. Waktu dulu. Kejadian 49 dikatakan itu untuk Yesus. Wah, parah. Ayo. Timer. Ayo Demian, Bang Demian ya. Sebentar Bang, saya siapkan. Kejadian 49. Baik Yahudi maupun Kristen. Ganteng banget emang Bang Abu. Ya lanjut. Baik Yahudi maupun Kristen meyakini itu adalah nubuatan kepada Mesias, bukan kepada nabi lain, apalagi dari bangsa Goyim, dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang melawan bangsa yang melawan para nabi. Mazmur 83, keturunan Ismail melawan Daud. Silakan dibaca baik-baik. Jadi tidak ada Mazmur 147, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan hanya diberitakan dari bangsa Yahudi kepada bangsa Yahudi. Kata Daud, Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Jadi kalau ada nabi yang datang menyuruh bangsa lain mengikuti hukumnya, itu bukan hukum dari Tuhan. Hukum hanya diturunkan kepada bangsa Israel. Yesus saja berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada hukum yang diturunkan kepada bangsa lain. Kau mengatakan kan Muhammad menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukumnya. Itu bukan hukumnya, itu hukum Musa. Dia pelintir, dikurang-kurangi, ditambah-tambahi. Kemudian dia suruh orang Goyim, orang non-Yahudi, menjalankan hukum Musa yang dia ubah versi-versinya. Mana ada Muhammad bawa hukum? Muhammad mengurang-urangi hukum Musa. Nggak ada Muhammad bawa hukum. Coba kalian bacakan 5 rukun Islam yang utama. Siapa yang pertama kali mengajarkan itu? Musa. Jadi Muhammad nggak ada bawa hukum. Muhammad mempelintir hukum Musa. Jelas ini sekali, kamu Yesus jangan yang sedang mewakili Yahudi, Bung. Kamu wakili Kristen. Jangan Yahudi. Kasihan sekali Kristen nggak punya porsi di sini. Kan 33 menit. Tadi kan 33 menit. Jangan bawa Musa, bawa Kristen, ajaran Kristen menuhankan manusia itu yang Anda bawa. Oke? Kita buktikan Kejadian 49 nomor 10 itu apakah untuk baginda Rasulullah atau untuk Yesus. Kita buktikan itu dulu. Yeremia 23 ayat 6, Mesias itu Tuhan. Dalam Talmud. Mesias itu Tuhan. Ya Allah ya Karim. Bacakan Talmud. Itu Mesias, kamu tahu nggak Mesias itu ada berapa Mesias di kalangan orang Yahudi? Siapa Mesias menurut Yahudi? Tuhan, kalau gitu. Kalau kau ngomongin Mesias menurut Yahudi, ada banyak Mesias menurut Yahudi. Makanya, masa iya banyak Tuhan? Siapa Mesias menurut Yahudi? Kan 33 menit kan? Tadi dibilang 33 menit kan? Kalau Anda mulai belum ada timer, Anda sudah mulai seakan-akan orang pintar tapi kosong. Anda dari tadi mulai, timer belum dimulai, Anda sudah mulai nyerocos. Anda buktikan aja dulu. Demian, anak kecil yang baru belajar kemarin sore, dengarkan saya, dengarkan. Buktikan Kejadian 49 nomor 10 itu adalah Yesus, dan buktikan Kristen itu ajaran Yesus. Kan kita sedang mau membahas tema Yesus mengajarkan Islam atau Yesus mengajarkan Kristen. Itu dulu poinnya. Malu. Time-nya dinyalakan. Oke, silakan. Ingat tema kita yang kamu pilih, Yesus mengajarkan Islam atau Yesus mengajarkan Kristen.
Iya. Fokus di sana. Fokus 3 di sana. menit, Biar Bang. Anda tumbang dengan tema itu. Silakan. Oke, siap. Timer siap. mulai ya. Ya, Bismillah. silakan. Iya, oke. Silakan. Jadi kita harus pahami kawan-kawan. Ajaran Yesus itu apa? Yohanes 1:17. Yesus berkata, hukum Taurat diberikan kepada Musa. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di garis bawahi, Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat dengan kasih karunia. Bukan seperti Muhammad, nabi kalian. Mengambil hukum Musa, mengurang-urangi, menambah-nambahi, dan menyuruh bangsa lain mengikuti hukum yang dirubah-rubah. Yesus berkata, sebelum langit dan bumi ini berakhir, hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Kenapa Nabi Anda membatalkan hukum Taurat? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang tidak mengikuti ajaran Yesus? Kalian yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesus suruh jangan berdoa di jalan-jalan, kalian doa di jalan-jalan. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, kalian tidak mengasihi. Interupsi. Jangan dipotong Buktikan dong. Yesus Sabar. mengajarkan Kristen. Sabar dulu, sabar. Saya Ganti-gantian dong. buktikan 3 menit, Yesus jangan mengajarkan kencang. Islam. Tadi kan Kamu Anda bilang kenapa? 3 menit kan? Enggak, interupsi Tadi Anda dulu, bilang interupsi. Jangan sia-siakan Iya, waktu jangan saya. terguncang dong. Ini kita sedang membahas Yesus mengajarkan Kristen. Fokus di sana, Iya. buktikan Kristen itu berasal Iya. dari Yesus. Silakan. Kristen itu hanyalah sebuah istilah yang Kristen lakukan adalah ajaran Yesus. Anda berkata, Yesus mengajarkan ajaran Islam. Lah silakan dibuktikan. Saya lagi buktikan. Benar nggak? Yesus ngajarin ajaran Islam. Faktanya nggak ada. Yesus menyuruh menyembah Adonai. Kalian menyembah Allah. Kenapa kalian tidak bisa menyebut Allah sebagai Bapa? Allah itu roh. Kenapa? Kalau kalian menyembah Tuhan yang sama seperti yang diajarkan oleh Yesus, kenapa kalian menyembah ilah lain? Kenapa kalian tidak menerima hukum kasih Interupsi, karunia yang jangan dijelaskan oleh kamu lari ke Islam. Nah, Buktikan ini mau Yesus pakai mengajarkan tema atau apa? Kristen. Jangan sampai kau melihat kuman di seberang lautan. Di wajahmu itu sudah ada gajah, kamu nggak nampak. Kau buktikan Kristen yang itu ibadah gimana sih, minggu, Bro? tidak Sebutan sunat, untuk makan orang-orang babi, pengikut nyembah Kristus. anak Maria, itu sebagai ajaran Yesus. Buktikan itu. Yesus itu tidak pernah membawa agama. Ini mau pakai time atau gimana? Pakai time Interupsi supaya yang dibawa teredukasi gitu loh. Apakah Kristen? Tolong siapa hostnya ini? Tolong diluruskan anak ini untuk membuktikan bahwa Kristen itu ajaran Yesus. Itu dulu. Ya. Kan topik kita kan apakah Yesus mengajarkan Kristen atau Islam kan? Itu Iya, kan terus topik kita, kenapa kan? Anda tidak membahas pembuktiannya? Nah, saya lagi membahas apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diikuti oleh orang Kristen dan Islam. Coba, orang silakan. Islam tidak pernah mengikuti ajaran Yesus dan tidak pernah Yesus mengajarkan. Kenapa jadinya ajaran ke Islam? Anda Gimana buktikan buktinya Yesus. Yesus mengajarkan ajaran Islam. Sunat bukan ajaran Islam. Sunat itu ajaran siapa? Jangan makan babi bukan ajaran Islam. Jangan makan babi itu ajaran siapa? Jangan klaim-klaim dong. Temanya apa? Anak Pau. Temanya apa? Pembuktian Yesus mengajarkan Islam. Nanti saya buktikan bahwa Yesus mengajarkan Islam. Yang ganteng. Silakan Anda buktikan Yesus mengajarkan Kristen. Kok nggak ada? Nggak ada bukti. Mana bukti? Nggak ada bukti apa? Saya pakai bukti aja gini Demian. 1:17. Emangnya dari tadi nggak pakai bukti? Maksudnya mana begini, buktinya? Apa bukti? Selama 1 menit hampir 2 menit kau buktikan bahwa Yesus mengajarkan Kristen. Malah kau katakan Yesus tidak mengajarkan agama. Udah tamat kamu di situ. Udah bubar. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yahudi itu adalah bangsa. Kristen berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya sudah, gugur. Gantikan Kristen yang lebih berbobot kalau gitu. Anda sudah mematahkan Anda sudah mematahkan Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ya sudah, berarti kalian itu bukan ajaran Yesus. Udah selesai. Naikkan Kristen yang lebih berkelas lagi, yang lebih berkelas. Ini mah kelas istilah agama. Saya turunkan agama ini untuk kalian. Nggak pernah. Musa nggak pernah bawa agama. Agama itu konsep Muhammad. Yesus mengatakan di dalam Matius, dengarkan Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Orang ahli Taurat pun lebih baik dari Anda yang goyim, yang tidak mau mengikuti hukum yang benar, melainkan mengikuti hukum yang dirubah-rubah. Kamu baca Talmud, siapa yang disebut goyim di sana? Kau baca Talmud, siapa yang disebut goyim di sana? Kau baca Talmud? Pernah kau baca Talmud?
Kau baca goyim, siapa yang disebut goyim di sana? Penyembah anak haram yang disebut Yesus. Kosong, cuman menang. Gimana sih? Masa goyim aja dia nggak ngerti? Allahu Goyim Akbar. itu penyebutan kepada bangsa Demian, gimana sih? Demian. Nah, kamu Yahudi? Kamu Yahudi? Lah emang Kristen itu Yahudi? Masalahnya kami nggak pernah. Makanya kau jangan bawa-bawa goyim. Goyim itu bukan hanya non Yahudi. Goyim itu penyembah dewa. Di luar Yahudi. Kebenaran datang dari bangsa goyim. Nggak pernah kami. Kami tidak pernah mengimani nabi goyim. Nggak pernah. Lah agamamu dari bangsa goyim, agamamu dari Romawi Yunani, agamamu kamu sudah akui tadi bukan dari Yesus. Betul nggak? Kata siapa bukan dari Yesus. Kami melakukan semua ajaran. Kamu tadi mengakui Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Berarti agamamu dari goyim. Hukum yang dipelintirkan. Udah. Kalau anak ini tidak bisa membuktikan Yesus mengajarkan Kristen, mohon diturunkan. Kita ganti-gantian. Diturunkan. Temanya, Demian, dengarkan saya Demian. Anak yang baru belajar tadi pagi, dengarkan saya. Demian, dengarkan saya. Tema engkau yang pilih. Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Mulutmu mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Tema itu kamu paham? Kamu paham? Yang ucapkan. Kamu paham? Yesus tidak mengajarkan agama. Kalau saya, Yesus mengajarkan Islam. Kamu, Yesus tidak mengajarkan agama. Kenapa? Karena kau sadar agama Kristen itu agama pagan. Bukan ajaran Yesus Kristen itu. Agama Islam. Di zaman Yesus nggak ada agama. Saatnya nanti akan saya jabarkan di waktu saya. Ngerti kau? Turunkan anak ini, turunkan. Dengan agama kami lo kau terguncang sekali lo pakai time lah. Turunkan. Dia nggak ada ilmu. Monyet, ngapain saya takut sama orang bodoh kayak kau? Jangan pakai itu. Lebih baik. Mending diturunkan. Cukup dia bahas Kristen itu ajaran Yesus. Iya. Dia lari kemana-mana. Kita minta bukti. Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Fokus di sana. Saatnya Anda jual itu agamamu, penyembah manusia itu. Jual. Bahwa memang Yesus mengajarkan itu. Betul. Ada neneknya datang, kakeknya datang. Ajarkan bahwa Yesus itu betul-betul mengajarkan Kristen yang ibadah minggu, nyembah anak Maria, apalagi makan babi, tidak bersunat, membatalkan hukum Taurat. Ajarkan itu bahwa Yesus mengajarkan Kristen. Ini malah nyerang-nyerang Islam. Dasar tuyul. Terlalu banyak makan babi, jadi lemak babi, watak babi itu muncul di pribadi mereka. Nah, ini lagi muncul. Ini lagi penghujat. Bawa Anissa. Tema yang tadi aja kalau mau Pak Framing. Temanya apa itu? Apakah Yesus mengajarkan Kristen atau mengajarkan Islam? Nah, jelaskan. Silakan 3 menit. Siap, Pak Framing. Kristen berasal dari kata Kristiano, artinya Christ, yaitu nama Yesus itu sendiri yang diurapi. Jadi di dalam Kristen ini maka diartikanlah sebagai pengikut. Ya, kata pengikut ini sebenarnya sudah lama menjadi sebuah dasar pokok pada Yesus itu sendiri. Contohnya, Yesus disebut Nazaret, berarti banyak orang-orang yang pengikut Yesus orang Nazaret, makanya disebut Nasarani. Yesus juga disebut bagaimana pengikut-pengikut yang jadi Kristen, artinya bagaimana mengikuti atas nama Yesus itu sendiri. Jadi pengikut ini bukan karena dibuat, tetapi bagaimana namanya mengikut, follow up. Itu namanya pengikut. Seperti Juma kalau mau mengikuti saya di dalam TikTok, maka dia harus memfollow saya, sehingga dia mengikut saya. Bukan karena saya membuat Juma mengikut saya, lalu saya sebut dia jadi pengikut saya. Nah, itulah definisi secara logika, secara definisi itu tentang pengikut. Nah, pengikut inilah yang ada disebut di dalam kekristenan itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat di secara sejarahnya, bahkan orang menyebut
Kristen itu juga diartikan orang, bukan diartikan gereja itu sendiri. Oleh karena pengikut Yesus yang disalibkan, mati di kayu salib. Jadi artinya itulah hinaan orang, tapi tetap yang namanya kami sebagai pengikut Yesus harus mengikuti dia. Nah, kenapa kami mengikuti dia? Banyak hal yang diajarkan oleh Yesus. Satu, karena dia lahir bukan dari Roh Kudus, bukan dari sperma, tapi dari Roh Kudus. Ya. Yang kedua, dia mati, dia masuk ke alam maut dan membawa orang-orang yang mati sejak Adam sampai sebelum Yesus, itu sudah dimasukkan ke Firdaus yang setia, ke Hades pada orang yang tidak setia. Kenapa kami mengikuti Yesus? Karena Yesus mengajarkan bahwa dia akan bangkit naik ke hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Jadi itulah yang kami ikuti dari ajaran Yesus. Jadi jika kami ikuti Yesus dari apa-apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, maka kami akan bersama dengan dia. Di mana kami akan bersama dengan Yesus setelah kami menyertai mengikuti dia, memfollow up dia sendiri. Begitu cuma. Oke, habis. Silakan Guru ndak? Kan Bang. Iya. Jadi tema kita, apakah Yesus itu mengajarkan Kristen? Bukan membahas tentang Kristen, bukan. Membahas tentang Yesus. Apakah dia yang mengajarkan ya ajaran Kristen ini? Saudara framing tidak menyentuh ke sana, samanya dengan Demian. Yesus menerangkan dirinya di dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Apa yang dikatakan orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan dalam Islam? Muslim. Aturan Tuhannya disebut Islam. Jalan, dinul, menuju kepada keselamatan. Oleh karena itulah kemudian umat Islam memahami bahwasanya Islam itu isim masdar, Muslim itu isim fa'il. Islam tak pernah berubah sejak dari dulu, sejak Nabi Adam alaihissalam. Islam itu melanglang buana melintasi benua Afrika, Arabia, Amerika, Asia sampai ke Nusantara. Itulah Islam yang diajarkan oleh para nabi. Tetapi pada fase masing-masing nabi memiliki ajaran yang berbeda-beda. Tapi Islam itu sudah ada. Apa itu jalan keselamatan? Dengan memberikan aturan main kepada kaum para nabi, jalan itu yang mereka tempuh, mereka disebut Muslim. Yesus Muslim, yes, dia mengajarkan ajaran Islam. Apa itu? La ilaha illallah. Apa buktinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Berani Kristen itu mengatakan itu? Enggak berani. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan ada Yesus, ada Roh Kudus. Dia juga Tuhan. Enggak berani orang Kristen mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Bapa. Enggak berani. Atau mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Roh Kudus. Enggak berani. Enggak berani mereka. Kenapa? Mereka takut yang dua ini cemburu. Yesus mengajarkan Islam, tidak mengajarkan Kristen. Pembuktiannya itu sangat jelas. Bahkan dikatakan dalam kitab saudara, di kitab Filipi 2 nomor 8, Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Berarti jelas beliau adalah seorang Muslim. Beliau tidak pernah kemudian melakukan praktek-praktek yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Tapi justru Yesus melakukan praktek-praktek yang dilakukan umat Islam hari ini. Yesus puasa, Yesus zakat, Yesus kemudian dikatakan beliau sunat, beliau sholat, beliau berdoa, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dia Muslim, dia mengajarkan ajaran Islam. Shalom alaihim. Aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Kata siapa tuh? Kata Yesus. Nah, inilah pembuktiannya, Pak. Kenapa tema ini berani diambil oleh saudara Demian? Padahal dia tidak mampu menguraikan data-data secara akurat. Yesus mengajarkan Kristen. Malah dia mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Kata siapa? Dia jalan. Agama itu dinul. Agama itu millah. Ajaran itu petunjuk. Agama itu petunjuk.
Yesus datang memberikan petunjuk, Yesus datang memberikan jalan, Yesus datang memberikan agama. Itu yang perlu dipahami. Kata siapa Yesus tidak mengajarkan agama? Dia adalah tokoh agama yang mengajarkan agama kepada Bani Israel agar kembali kepada jalan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kristen keteteran di situ. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal Kristen. Silakan. Oke. Ketika Anda bilang bahwa Yesus mengajarkan tentang Tuhan Esa, saya melihat di dalam Al-Quran tidak ada yang disebut dengan Allah itu Esa. Ini artinya Anda hanya mengutip dari kitab kami tentang Esa. Saya minta nanti kamu tunjukin kata Esa itu dari Al-Quran kamu. Yang ada di dalam Al-Quran kamu adalah Tauhid. Itu pun Tauhid itu mengajarkan agama satu, bukan agama Tuhan. Di dalam Al-Anbiya dikatakan sesungguhnya dalam kurung agama Tauhid. Ini adalah agama kamu semua. Ini adalah wahyu yang dipaksakan untuk menjadi agama untuk semua orang. Makanya tidak heran kalau Islam itu memaksa orang untuk masuk ke agamanya. Dan harus kalian tahu ini melanggar undang-undang di Indonesia. Sesungguhnya inilah agama kamu semua, agama satu. Ini tidak diajarkan di sini Allah yang Maha Esa. Yang ada agama satu. Kenapa agama ini memaksa-maksa orang menjadi agama satu? Ini kan kemudaratan beragama. Yang kedua, di dalam Al-Minum dikatakan sesungguhnya agama ini adalah kamu semua agama satu dan aku adalah Tuhanmu. Nah, setelah agama satu, akulah Tuhanmu. Tetapi kalian bilang Allah Tuhan kalian. Kenapa Tuhan? Ini aku adalah Tuhan. Sementara di dalam kesaksian kalian tiada Tuhan selain Allah. Kalian tiadakan Tuhan, tetapi Al-Quranmu justru Tuhan yang menjadi Tuhanmu. Bagaimana itu? Di dalam fakir, ketauhidan itu bukan masalah ketuhanan. Di dalam Al-Jufruf, ketauhidan bukan masalah ketuhanan. Jadi sekarang, mana dalil agamamu? Mana dalil wahyu firman Tuhan yang datang dari Gua Hira itu sebagai Allahmu yang menyatakan Tuhan Esa? Kalau kamu hanya mengatakan Tuhanmu adalah mengajarkan sujud. Cuma dengar, tetangga saya punya anjing herder. Dia ajar dia sujud, dia pintar bisa sujud. Apakah itu Muslim? Tetangga saya punya anjing, dia ajar dia untuk bisa sujud. Untuk bisa angkat tangan. Untuk bisa dia melompat. Disuruh sujud dia. Apakah dia itu Islam? Ini jangan ceteklah pikirannya mengenai kata Islam ini. Supaya kalian jangan terlalu mengada-ngada sebagai Tuhan yang harus kalian paksakan kepada orang lain. Sekian lanjut. Ya. Bang Tarigan boleh ngomong 2 menit silakan Bang Tarigan kalau mau itu. Oke, saya mau komentari. Cuma bilang Yesus itu Islam. Jelas Islam itu punya kitab Al-Quran. Di Al-Quran itu nggak ada nama Yesus. Cuma ya di Al-Quran itu Yesus tidak disalibkan. Fakta sejarah menyatakan Yesus disalibkan. Al-Quran menyatakan Yesus tidak mati. Sejarah menyatakan, Alkitab menyatakan Yesus itu adalah mati dan bangkit. Di Al-Quran menyatakan Isa itu lahir di bawah pohon korma. Sementara sejarah dan Alkitab menyatakan nggak demikian. Jadi di Quran itu nggak ada nama Yesus. Jadi kalau cuma menyebut-nyebut Yesus itu Islam, itu salah benar, salah sekali. Karena faktanya kitab umat Muslim, Quran menyatakan bertentangan dengan tentang sejarah kelahiran dan kehidupan Yesus. Sangat bertentangan. Jangan menyebut-nyebut bahwa Yesus itu Islam. Sementara Islam sendiri tidak pernah di kitabnya menyebut nama Yesus. Begitu. Terima kasih. Silakan Guru Nda.
Oke, baik. Ya saling menghormati lah. Oke. Jadi gini. Ya, yang pertama saudara framing tadi ya. Memang jago framing orang ini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, dikatakan bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Tadi Anda membawa anjing tetangga. Kalau anjing tetangga aja sujud dan Anda tidak sujud, padahal perintahnya, nubuatannya, ibadah yang benar itu adalah sujud, maka saya katakan mohon maaf, anjing itu lebih beradab, lebih bertuhan daripada Anda. Oke? Ini nih. Bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Iya. Anjing itu lebih paham Bible daripada Anda. Paham Anda? Lalu kemudian Al-Quran mengatakan tadi Anda bawa-bawa Al-Anbiya ayat 92 kalau nggak salah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Tunjukkan kepada saya nabi mana yang pernah Anda kenal di dalam kitab Anda yang bahasa Yunani itu, ia mengajarkan menyembah dua Tuhan, mengajarkan menyembah tiga Tuhan. Ada gitu? Ada gitu? Tidak akan Anda pernah temukan kecuali nabi-nabi di agama Anda. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Paulus. Nabi-nabi ini yang Anda sembunyikan identitasnya. Anda tidak mengakui dia nabi, tetapi padahal mereka adalah nabi, tapi palsu. Kenapa dia nabi? Dia punya kitab. Dari mana dia dapat informasi tentang apa yang dituliskan? Kalau bukan pengakuan wahyu. Orang yang menerima wahyu disebut nabi. Sayangnya wahyu yang tidak benar-benar wahyu, dan dia bukan benar-benar nabi. Paham itu ya? Catat itu. Inna hazihi ummatukum ummatan wahida. Memang semua ajaran para nabi itu satu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya pencipta langit dan bumi. Makanya kalau baca Quran itu baca ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Ismail, Idris, Zulkifli, Yunus, Zakaria dan Yahya, bahkan Nabi Isa alaihissalam. Anda tidak paham Bible, lari ke Quran. Kalau orang Kristen hari ini membawa Al-Quran, saya katakan untuk yang ke-1000 kalinya, orang Kristen membawa Al-Quran, laksana anak TK, membaca sampul buku kedokteran, lalu buka praktek. Yang jadi pasiennya orang gila semua. Jangan ajarkan Al-Quran kepada kami, jangan. Anda tidak punya kapasitas untuk itu. Anda nggak punya ilmu. Membaca hurufnya saja Anda nggak bisa. Borok-borok mau menjelaskan. Buktikan aja Yesus mengajarkan ajaran penyembahan kepada manusia. Kalau tidak, gulung tikar. Tinggalkan agama yang seperti itu. Yesus mengajarkan menyembah esensi yang tak nampak, esensi yang tak terlihat, esensi yang tak terukur, esensi yang tak bisa dimediasikan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yang diajarkan Yesus itu, yang diajarkan Kristen menyembah manusia. Hai, buktikan dong. Saatnya sekarang Anda berdiri di hadapan Bang Suma untuk membuktikan kepada halayak banyak. Yesus itu mengajarkan Kristen pergi di tempat ibadah, perkumpulan orang-orang berkulut, perkumpulan orang-orang yang minum khamar, perkumpulan orang yang mabok, perkumpulan orang yang makan babi. Ajarkan itu. Sedangkan Anda tahu di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus pendiri Kristen mengaku dengan lisannya sendiri, aku diutus kepada orang-orang goyim. Paulus sendiri mengatakan orang yang hidup tanpa sunat adalah orang yang hidup secara kafir. Loh, kok jadi sekarang Yesus mengajarkan kafir? Yakin Anda Yesus mengajarkan kafir? No, tidak. Saatnya Anda sehat. Yesus mengajarkan menjadi seorang Muslim. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Muslim dia, Pak. Dia bukan kafir. Kafir itu ingkar terhadap perintah Tuhan. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Torah beserta segala ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, aturan mainnya Tuhan. Kafir dia. Jadi sekali lagi Pak Preming, diperintahkan, dinubuatkan dalam kitabnya orang Yahudi. Sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan.
Orang-orang yang disebut manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Jadi kalau anjing tetangga saja sujud dan Anda tidak sujud, berarti anjing itu lebih martabat daripada Anda. Silakan. Oke, Bang sebentar, Bang Indra Mose mau nambahin kali 3 menit. Bang Indra. Oh enggak, ya udah. Oke, Bang Framing silakan. Malah dimut semua nih. Salam. Oh, salam, Iya. Bang. Oke, saya hanya menjawab Bentar, Bang. apakah Yesus mengajarkan orang Jadi begini, ini siapa ini sekarang? Siapa sekarang? Saya Bang Framing. Apa Bang Framing? Main ngomong. Kalau begitu matikan dulu wanita yang satu itu. Ya udah Bang Framing duluan. Bang Ya. Damai sebentar. Oke. Memang harus kami akui bahwa Allahnya orang Islam ini memang Allah halusinasi. Halus nasi, lebih halus dari angin. Kalau angin masih bisa dirasakan, bertiup dia kemana masih bisa kita lihat akibat dari tiupannya. Tapi Allahnya orang Islam ini, tiupannya pun kemana, arahnya pun kemana, timur baratnya pun nggak jelas. Kalaupun disebut di dalam Al-Quran timur barat mereka ada, tapi Allahnya nggak jelas kemana. Memang di dalam Taurat, Zabur dan Injil, Tuhan itu pun dikatakan kepada kami tidak kelihatan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata. Dengar itu cuma ya. Tuhan yang nyata. Bagaimanakah Tuhan yang nyata? Tuhan Allah Maha Kuasa. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat 3. Tuhan yang menyatakan diri. Keluaran pasal 28 ayat 29. Tuhan pernyataannya jelas. Keputusannya jelas. Ketika dia menuliskan di batu itu, bagaimana 10 hukum Taurat itu ditulis nyata. Ada dampak dari tangan tulisan Tuhan itu menulis 10 hukum Taurat itu. Tuhan kami nyata. Oleh karena Tuhan Islam inilah memang halusinasi, halus lebih halus dari nasi yang dibuburkan. Jadi bubur yang sangat encer. Kalau encer masih bisa dirasakan, ini nggak tahu antah berantah. Lalu kita tidak lihat. Dia memberikan wahyu pun pakai Jibril. Jibril pakai ke Muhammad. Udah gitu Muhammad punya wahyu berlama-lama lagi sampai 33 tahun. Nggak jelas bagaimana wahyu ini. Udah gitu wahyu ini dikutip-kutip dari kisah kitab-kitab sebelumnya. Seperti di dalam Yunus 3, Yusuf 111. Kisah-kisah pilihan, kisah dongeng-dongeng kutipan. Bahkan dikatakan di situ adalah Al-Quran berisi kutipan-kutipan, kisah-kisah, cerita-cerita yang terbaik dari kisah-kisah sebelumnya. Bagaimana kita mempercayai Allah yang menyatakan seperti ini, sebuah cerita-cerita tetapi menjadi wahyu yang dipaksakan di dalam Alkitab. Nah, bertobatlah kalian, sadarlah kalian bahwa wahyu ini bukanlah wahyu dari Allah. Ini adalah wahyudin. Wahyudin, kalau orang Batak marganya ya, wahyudin Siregar. Jadi bukan wahyu yang daripada Allah. Nah inilah makanya jangan kalian bilang Esa, tauhid, sujud. Aduh, janganlah, jangan. Ya, demikian, silakan. Mbak Mai mau disampaikan apa? Silakan. Oke. 2 menit. Saya mau menambahkan namang ini aja. Ya. Tadi temanya apakah Yesus mengajarkan Kristen? Yesus datang bukan hanya khusus untuk orang Kristen, melainkan untuk seluruh dunia. Namun bukti orang Kristen menyembah Yesus, menyembah Allah, yaitu Yesus Kristus, mentaati dan mengagungkan namanya. Nah, apa bukti bahwa kami tidak menyembah daging?
Sama seperti kata Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 63, Roh Allah yang hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi roh dan hidup itulah yang kami sembah. Sama seperti Allah yang datang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, dia datang lewat tiang api. Kami tidak menyembah tiang apinya, melainkan roh dan perkataannya dan firman-Nya yang hidup. Sama seperti Musa bertemu dengan Allah saat Musa menuliskan segala ajarannya di batu, di loh batu, yaitu yang dikatakan tabut Allah. Dan di sana juga Allah juga menunjukkan dirinya lewat tiang awan kepada semua bangsa itu untuk berbicara kepada manusia itu. Maka kami semua tidak menyembah tiang awannya, melainkan kami menyembah roh yang hidup dan firman-Nya dan juga ajarannya. Itulah sebabnya kami bersaksi dengan apa yang kami ketahui, dan kami percaya, dan kami juga menyembah dengan Allah yang kami kenal dari perkataannya, dari firman-Nya. Itu ya yang ini ya. Jadi yang kami sembah itu ialah roh yang hidup, bukan dagingnya. Ketika dia datang sebagai tiang awan, kami tidak menyembah tiang awan, kami tidak menyembah tiang api, dan kami juga tidak menyembah daging Yesus ya. Kami menyembah roh dan perkataannya yang hidup. Itu satu. Berkedua, saya mau mengatakan bahwa Isa tidak sama dengan Yesus. Salah satu buktinya ialah nama Yesus berkuasa, baik itu menyembuhkan ataupun mengusir setan. Coba kalian buktikan bahwa Isa, apakah dalam nama Isa bisa mengusir setan? Dalam nama Isa apakah bisa menyembuhkan? Tidak. No, itu berbeda ya. Jadi jangan pernah kalian mengatakan bahwa Yesus sama dengan Isa. Namun kalaupun kalian berharap bahwa Isa adalah sama dengan Yesus, bahwa kalian mengakui bahwa Yesus adalah Rasul, jangan pula dengan kata yang sama kalian menghina Yesus, yaitu anak haram. Itu saja. Oke, terima kasih. Bang Zuma, silakan. Oke. Yang pertama ke ibu ini ya. Menyembunyikan identitas Yesus yang sebenarnya. Inilah cara licik iblis itu gitu. Menyembunyikan identitas Yesus yang sesungguhnya. Kami tidak menyembah manusianya, kami menyembah rohnya. Ini ajaran dari mana ini? Belajar Bu, belajar. 1 Yohanes 3 nomor 2. Diam. Sabar Bu, sabar, ada waktu, sabar. Diam. Biar saya ajarin ya, supaya roh yang ada dalam dirimu itu keluar. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum tahu, belum pasti seperti apa nanti kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus akan sama seperti kita, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Dia. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa sih? Yang sebenar-benarnya Yesus itu apa sih? Hewan, Tuhan, tumbuhan, air, gunung, tembok, batu, diam. Belum, Bu. Atau dia ini manusia? Yesus ini dalam keadaan yang sebenarnya apa sih dia? Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti Nona Cantik ini juga Tuhan. Kalau dia batu, berarti Nona Cantik ini juga batu. Kalau dia manusia, baru Nona Manis ini juga manusia. Kenapa? Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Nah,
Kemudian dia mengatakan, kami tidak menyembah manusianya. Terus kapan dia menjadi Tuhan? 2 Yohanes 1 nomor 7, dia datang sebagai manusia. Ya, di Lukas 3 nomor 13, dia naik sebagai manusia. Markus 14 nomor 62, dia duduk di samping kanan Tuhan duduk sebagai anak manusia. Lalu kemudian turun untuk yang kedua kalinya, Matius 16 nomor 27, turun sebagai anak manusia. Yohanes 5 nomor 27, menghakimi sebagai anak manusia. Ibrani 13 nomor 8, tetap seperti manusia. Lalu kapan Yesus itu menjadi Tuhan, Bu? Di mana? Di laut? Belum ada diam. satu pun tertulis Yesus diam. akan turun kedua kali jadi ada manusia. waktu, Yesus akan turun dengan segala kemuliaannya. Sebagai apa? Turun sebagai apa? Turun sebagai apa? Turun sebagai apa? Mengadili orang turun sebagai apa? Ibu, turun sebagai apa? Dengan segala kemuliaannya, yaitu dengan Allah, dengan Tuhan. Ingat. Matius 16 nomor 27, dia turun sebagai monyet. Oh bukan, dia turun sebagai manusia. Hayo, belajar. Kemudian saudara framing, ya, manusia yang tak sempurna akalnya. Kamu mengatakan Tuhan yang kami sembah seperti yang Anda kamu kan dua ekor tadi, betina dan jantan. Hujat kejang-kejang kau. Kalian kan 2 ekor. Kalian kan 2 ekor. Jadi saya sendiri kan. Sidik, jangan berisik. Sidik nih berisik banget. Dengarkan. Makanya kau. Tadi kamu itu memberikan satu narasi yang sangat luar biasa terhadap Tuhan. Yesus mengatakan di dalam pengajarannya, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah kau dengarkan suaranya. Lalu bagaimana Anda bisa menarasikan Tuhan itu netek? Ayo. Di dalam kitab saudara Lukas 11 nomor 27, Tuhannya Kristen dikatakan, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau isap. Ini yang kau tuhankan. Framing. Sementara Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan suaranya. Laisa kamitslihi syai'. Kenapa suaranya tidak bisa didengar? Kenapa kemudian wajahnya tidak bisa dilihat? Karena dia tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia bisa dilihat berarti dia makhluk. Segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata pasti makhluk, itu hukum alam. Gak bisa Anda bantah. Kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan, engkau maha besar. Allahu Akbar. Engkau adalah Allah. Tidak ada yang serupa dengan engkau. 2 Samuel 7, 22. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Rabb, tidak ada yang serupa dengan engkau. Yeremia 10 nomor 6. Ya Allah, Allahu Akbar. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Yesus serupa dengan kita pada saat ia datang dalam keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ingat Kisah Para Rasul 23 nomor 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dengan Paulus, lalu memerintahkan untuk menampar mulut Paulus. Kok bisa lari ke sana Bang Suma? Karena Paulus lah yang mengajarkan mantan mayat itu menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh, yang menjadi mayat itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Oke? Oke, makasih. Bang Sidik mau nambahin 4 menit aja ya guru itu ya, guru udah biar enak. 4 menit aja lah. Oke, silakan. Naikkan Oten 1. Iya. Jadi gini. Ini si penghujat ini, dia nggak tahu, makanya dia ini ajaran dewa gitu. Yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 14 gitu loh. Gini bunyinya, 14:13 ya. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul. Nah, makanya dia jadi penghujat.
Karena apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari pohon gitu loh. Mengaku-ngaku ajaran Yesus, ajaran para nabi terdahulu, padahal tidak sebenarnya. Jadi gini, ajaran nabi-nabi terdahulu ya di dalam ini ya. Jadi ajaran nabi-nabi terdahulu itu sujud gitu loh. Berdoa sujud gitu loh. Seperti yang tertulis di dalam Bilangan 20 ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Keluaran 34 ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yosua 5 ayat 14. Lalu sujudlah Yosua dan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini. Nah terus Esra 10 ayat 1. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di hadapan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak orang itu menangis keras-keras. Nah, sementara ajaran Paulus itu mengajarkan bernyanyi-nyanyi. Nah, jadi kamu mengatakan bahwasannya framing sang penghujat ini bahwasanya mengikuti ajaran Yesus. Sementara Yesus mati itu dikafani gitu loh ya. Itu ada dalilnya, dan dia berdoa dan membangkitkan Lazarus itu pada posisi juga dikafani. Nah, sementara Kristen yang diajarkan Paulus itu pakai peti, terus pakai jas, ngaku-ngaku kamu ajaran Paulus, ajaran Yesus gitu loh. Tapi ternyata tidak. Gitu loh framing. Mungkin itu aja dulu. Oke. Bang Yohanes dari Kristen apa Muslim? Oke, mohon izinnya Kak. Ini kakak-kakak semua, ini mewakili saya agama Katolik, nama saya Yohanes Novrianski. Ya, bukan Yesus itu ini, tapi walaupun saya nggak rajin ke gereja, tapi ya ibaratnya kita dapat pengalaman dari ini pastor ataupun selain sebagainya pendeta. Nah, Tuhan datang sebagai manusia diutus sama Allah. Seperti itu kakak. Bukan dia datang mau menggantikan Allah, ibaratnya mau menggantikan Esa. Dia datang, contohnya gini, kamu turun ke dunia untuk mengajari apa yang saya ajarkan. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk mengajari, ibaratnya murid-muridnya. Nah, seperti itu. Bukan kami menyembah Tuhan atau bagaimana, tapi kami menghormati. Nah, kami menghormati Bunda Maria ataupun Tuhan Yesus ataupun Isa. Tapi Isa itu ibaratnya itu mungkin agama Islam, tapi kami agama Katolik, kami bilang ini Esa. Nah, seperti itu kakak. Oke. Beda kamu dengan framing bro jawabannya. Bang Indra Mausa mau nambahin nggak? Beda bro kamu dengan framing bro. Beda dia bang. Bang. Ya, jadi beda ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beda bro. Jadi kami itu bukan masalahnya ini kak. Kami itu diajarkan untuk cinta kasih satu sama lain. Bukan ngajarkan ini misalnya diutuskan Tuhan datang untuk dia menjadi ganti Allah, tidak. Nah, dia datang untuk mengajari. Nah, mengajari seperti diajarin sama ini Esa. Nah, kamu turun ke dunia untuk mengajari apa yang saya ajarkan engkau. Nah, seperti itu. Bukan dia datang untuk mengganti ini Esa, tidak. Sudah? Biar saya bongkar bangkir. Ya silakan. Udah belum? Ya siap. Saya sekarang dalam Yesaya pasal 5 ayat 16 dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Juga di dalam Yesaya pasal 30 dikatakan, Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh
Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang mengumpulkan bibir, penuh dengan amarah dan lidah-lidah api yang memakan habis. Artinya bahwa Allah kami bukan sekedar Allah halusinasi. Halus seperti nasi, menjadi bubur sangat disayangkan, tidak berarti. Jadi, saya boleh katakan, Allah kami adalah Allah yang berarti, Allah yang bermakna, Allah yang nyata, Allah yang hadir. Sekarang bagaimana Allah kalian mau berfirman aja pakai Tritunggal? Tritunggal 1 adalah Allah SWT, Tritunggal 2 adalah malaikat, Tritunggal 3 adalah Muhammad. Ini Allah apalagi berkomunikasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang tidak masuk akal di dalam kealahan yang nyata pada manusia. Kalau cuma bilang menyembah Allah, iya, tetapi ingat, penyembahan itu nyata. Penyembahan yang ada di dalam Musa itu bukan karena disuruh untuk kita harus pakai rokaat, tunjuk-tunjuk tangan, jidat ke tanah, ke lantai, terus berdiri lagi, angkat tangan, berdiri lagi, sujud, jidat ke lantai. Nggak ada Musa seperti itu, nggak ada Nuh seperti itu, nggak ada Raja Daud seperti itu, nggak ada Yesus seperti itu. Setiap kata kenapa nabi-nabi sujud itu adalah karena kemahakuasaan. Di dalam Matius pasal yang ke-16, kalau Anda perhatikan, Petrus dan murid-muridnya sujud di depan Yesus. Ya, Petrus dan murid-muridnya sujud di depan Yesus. Jadi kalau kalian sering menghina Yesus, tidak layak dan tidak pantas disembah, saya akan bacakan kepada kalian Matius pasal yang ke-16. Ya, dikatakan di sana. Ya. Matius pasal 17. Makin beda dengan Bang Yohanes ya. Jauh sekali bedanya, Mat. Gini Bang, ini apa? Mohon izin. Matius pasal dikatakan di sana. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi bersinar seperti terang. Maka nampaklah Elia di samping Yesus. Lalu muridnya sujud tersungkur kepada Yesus. Satu sisi memang kamu melihat Yesus itu sebagai manusia biasa, tetapi satu sisi lain dia menyatakan kemuliaannya. Maka ayat 6 dikatakan mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Murid-muridnya sujud kepada Yesus dan mereka sangat ketakutan. Kalau sholat itu bukan sholat dengan ketakutan. Sholat itu tidak seperti sujud yang ada di dalam Alkitab kami. Jadi jangan sama-samakan sholat sujudnya Islam dengan sholat sujudnya yang ada di dalam kerasukan. Kamu ngomong gak ada dalil juga. Tritunggal dalam Islam gak ada dalil, dasar kau penghujat kau. Kau kerasukan Wahyu 5 ayat 6 kau. Ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi itu bertanduk 7, bermata 7, itulah kau. Roteos. Roteos. Beda sekali. Sebentar ya. Yohanes, kenapa bisa beda sekali? Kok beda sekali sih pemahamannya bagaimana? Kayak seperti tadi kakak yang ngomong itu. Ini kenapa kalian menyembah Allah? Ini saya mau tanggapi kakak yang barusan ngomong ya. Yang apa? Yang Eming ini. Jadi agama Islam walaupun dia menyembah Tuhannya seperti dia berlutut ataupun dia angkat tangan, itu ajaran Tuhannya. Itu enggak seperti ini. Jadi kami pun seperti itu, Abang. Walaupun kami menyembah Tuhan, itu Allah Tuhan kami. Contoh seperti itu. Mau ini Abang yang tadi yang lagi ngomong tadi, apa namanya? Oke. Ini dia berlutut ataupun angkat tangan. Yohanes. Ya gimana? Kamu Kristen apa Islam? Kamu Kristen apa Islam? Kamu Yohanes? Kristen ya Bang. Saya agama Katolik. Dia Katolik tapi masih ada waras-warasnya sedikit. Dengar Kak.
Dengar Kak. Ya, lanjut Bang. Dengar Kak. Ya. Dengar, sabar dulu Kak, dengar. Puji Tuhan, saya agama Katolik. Saya dilahirkan dari NTT Kabupaten Malaka di Kupang. Saya agama Katolik Kak. Sudah. Jadi Sono makan Tuhan papeda Yesus dulu. Sono ajarkan makan papeda. saya untuk cinta kasih satu sama lain, bukan hanya untuk ngomong tentang agama orang lain yang jeleknya seperti ini. Ibaratnya Tuhan ajarkan seperti apa? Doakan orang yang mencacimu. Enggak seperti itu ajaran Tuhan bilang Maka mau saya ngomong bilang doakan dulu agama Cuma yang mencaci aku. Saya dengar mau dulu. doakan dulu Cuma. Tuhan Yesus, Doakan Tuhan dulu Yesus. Cuma. Biar Tuhan berkati Cuma. Karena dia Ganti kau. Kau ini cuma bisa menghujat kamu ini ya. Menghina agama kita. Gak ada adat kamu udah tua-tua. Jangan tabrak-tabrak waktu orang, framing. Ini waktunya Yohanes. Kamu gimana sih? Ya makanya saya bilang kan Kak, ya tadi kakak yang satu bilang ini, yang kakak yang ini nih bilang kenapa ini Islam itu berdoa, berlutut, angkat tangan, itu ibaratnya agama Islam ya mungkin Tuhannya mungkin ya berdoa, ya sembah, ya seperti itu Kak. Makanya jangan itu mencontoh apa yang dipraktekkan Yesus, karena Yesus mengatakan yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesaya 66 nomor 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah kepadaku. Yang dikatakan sujud muka ke lantai. Oke, dan itu dipraktekkan penggenapannya di Islam, bukan di Kristen. Tentunya seperti itu. Gitu. Mereka menyembah Tuhan mereka dengan bersujud ataupun dengan angkat tangan. Kita pun seperti itu agama Katolik. Dan agama Katolik saya diajarkan untuk menghargai satu sama lain. Mau dia agama Islam, Hindu ataupun selain sebagainya, nggak seperti ini. Iya, karena Katolik semakin banyak ya mualaf. Oke, gini framing, giliran saya 2 menit aja. 2 menit aja. Lo cuma bisa aja lo. 2 menit aja, 2 menit. Nanti diambil sama adik-adik saya nih. 4 menit Gini ya Kak, mungkin ini oke, kakak-kakak yang mungkin agama Kristen ataupun Katolik, mungkin kakak-kakak kalian atau yang Islam, kalian sering ke gereja ataupun sering ke masjid. Saya Kak mulai kerja di Sapi sudah berapa tahun, dari 2015 sampai 2023 tidak pernah masuk ke gereja, tapi hati saya dan iman saya selalu ke Tuhan Yesus. Oke. Nah, udah hampir masjid kamu gitu. berdosa kalau tidak ke gereja, berdosa kamu kalau Ngapain tidak ke gereja? Ngapain ke gereja? Ada aja nih Pak Framing. Nggak ada perintah Yesus ke gereja. Perintah Yesus itu ke bait suci, bukan ke gereja. Ini Giliran saya. Rata-rata Katolik ini kok sedikit agak aneh-aneh, nggak ke gereja. Udah berapa kali saya ketemu Katolik nggak ke gereja? Itu lebih tua, Katolik itu lebih tua dari agama Framing. Gini Bang, saya mau jelaskan. Bukan saya agama Katolik ya Bang. Bukan saya nggak mau ke gereja. Cuma permasalahannya, saya kan kerja di Sapi Bang. Gak mungkin. Di Sapi ini susah Bang kalau kita dong. Sempat saya mau murka sama kamu, mau murka saya nih kalau kamu nggak ke gereja. Saya kerja di Sapi Bang. Yesus sudah pernah ngajarkan ke gereja. Yesus ngajarkan ke bait suci. Ya Bang Juma dulu silakan Bang. Iya. Jadi saudara Framing tadi mengatakan murid-murid sujud menyembah Yesus. Siapa yang sujud menyembah Yesus? Murid-murid. Selain murid-murid, orang yang kerasukan setan. Di mana itu? Markus 5. Oke. Perbedaan antara murid dengan orang yang kerasukan setan, yang murid menghormati Yesus, ya, sujud menghormat, tunduk menghormati dia sebagai pimpinan, sebagai nabi, sebagai rasul. Bedanya dengan orang yang kerasukan setan di Markus 5, karena menganggap Yesus itu Tuhan. Yang mana yang sama seperti Pak Framing, yang orang kerasukan setan atau orang murid-murid Yesus? Ternyata Pak Framing ini mengikuti orang yang kerasukan setan. Sedangkan Yesus yang disujuti oleh orang yang kerasukan setan dan murid-muridnya si Petrus,
itu sujud menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus sujud kepadanya. Umat Islam mengikuti siapa? Mengikuti Petrus, mengikuti orang kerasukan setan, atau mengikuti Yesus? Orang Islam mengikuti Yesus, karena Yesus mempraktekkan ajaran yang benar, sujudnya kepada pencipta langit dan bumi. Orang Kristen mempraktekkan yang dipraktekkan oleh orang kerasukan setan. Coba, ini bukti akurat bahwa Kristen memang bukan ajaran Yesus. Kalau Anda mengatakan, oh itu hujatan, silakan Anda buka di dalam Markus 5 apa yang terjadi di sana. Orang yang kerasukan iblis itulah yang kemudian mempraktekkan pertama kali menyembah sujud kepada Yesus. Nah, kalau Yesus mengajarkan sujud hanya kepada Allah, tapi framing menyembah sujud kepada Yesus, berarti framing ini kerasukan Ma'erot. Sorry, kerasukan setan. Sorry, Pak Framing. Kakek lo kiper. ini pembuktian. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika kemudian orang yang kerasukan setan itu sembuh dari kerasukan setannya, tidak lagi menyembah Yesus. Berarti orang yang sudah mu'alaf adalah orang yang tidak lagi kerasukan setan. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Yesus mempraktekkan Yesaya 66 nomor 23. Islam juga hadir dengan gaungan sujud kepada pencipta langit dan bumi, sedangkan Kristen hadir sujud menyembah kepada manusia bernama Yesus. Itulah bukti Kristen bukan ajaran Yesus, tapi ajaran orang yang kerasukan setan. Markus 5. Silakan. Matius 16. Pause dulu bentar. Bang Sidik apa Bang Indra Mose yang mau ini ya, nyampein dulu, silakan gantian silakan aja. Bang Indra, Yang bawah tolong bantu tap dong sampai 100k. Yang bawah tuh ada 8 juta orang yang nonton ya, silakan ya. Yuk Bang, silakan. Silakan Bang Indra Mose. Oh enggak monitor ya Bang Indra? Indra Mose lagi ke kamar mandi, belum cebok. Bang Sidik boleh. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Ini. Sidik juga belum cuci muka. Nah, jadi gini. Ini dia mengatakan tadi bahwasannya Islam itu mengajarkan Tritunggal. Nah, sementara dia ini gak bawa dalil gitu loh. Sementara di dalam Islam tidak ada mengajarkan tentang Tritunggal. Di dalam Quran surat At-Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salati li zikri. Nah, ini apa, aku ini Allah gitu loh. Jadi tidak ada di dalam Islam itu Tritunggal. Nah, dasar memang si framing ini selalu diskusi nggak bawa data gitu, nggak ada dalilnya. Sementara kita diskusi itu bawa data, bawa dalil. Nah gini. Nah terus kalau masuk di dalam Matius 5:39, sebenarnya kamu framing itu tidak bisa melawan, karena gini, di dalam ajaran kasih kalian itu tertulis gini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Itu derita kamu sebenarnya framing. Karena apa? Tertulis janganlah kamu melawan gitu loh. Nah, tampar tampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Sementara kalau kamu ikut di dalam Matius 5:39 itu ajaran kasih, waktu Ananias di Kisah Para Rasul 22 ayat 3, waktu Ananias menampar mulut Paulus itu komplain. Dia komplain gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ini ajaran kasih sebenarnya hoax gitu loh. Nah, kita masuk di ajaran Yesus ya. Di ajaran Yesus gini, di Matius 5:17 sampai 20, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Jadi ini bukan cuma hukum Torah, sampai kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini seperti yang tertulis di dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah itu bukan manusia sang pencipta, bukan manusia ya. Dan Hosea 11 ayat 9. Nah, sementara kamu tadi mengutip tentang Yesaya itu kenapa kamu ngambil di situ? Kamu itu kan pengikut Paulus, kok kamu ngambil di Yesaya situ framingnya. Nah, terus kalau di ajaran Paulus gini bunyinya di Galatia 2:16, Galatia 3:2-4-5, Galatia 5 ayat 4, Roma 3:27-28 dan Efesus. Ini surat-surat Paulus. Gini dinyatakan gini loh. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Torah. Nah, jadi ya, Kristen ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus.
gitu loh, bukan pengikut nabi-nabi terdahulu. Dan di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan tentang Trinitas? Tidak ada. Di mana Nabi Musa itu menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mana? Hah? Jawab, Reming, jangan kamu cuman ngerocos, nggak ada jawaban kamu. Oke. Sekarang saya. Ya, saya akan bal-bali kalian semua. Jadi cuma syirik semua yang ada di sini termasuk Indra Mose, dengar bahwa bukti Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus itu layak disembah. Tuhan Yesus itu layak kita tersungkur sujud. Seharusnya Islam harus sujud kepada Yesus. Karena dalam Matius pasal 17 ayat 6 dikatakan, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan sujud menyembah kepada Yesus dengan ketakutan. Artinya ini adalah Yesus Tuhan layak disembah. Markus 3 ayat 11. Memang di sana ada orang yang kerasukan setan juga tersungkur. Ada juga dalam Markus 5 ayat 22. Ada Yarius, kepala ibadah, pemimpin ibadah. Dia udah pemimpin ibadah, ibarat sekarang itu disebut penjaga istiqlal. Dia udah penjaga istiqlal, sujud kepada Yesus. Markus 5 ayat 33 dikatakan di sana ada yang gemetar tersungkur kepada Yesus, lalu sujud dengan tulus menyembah memuji Yesus. Juga di dalam Markus ayat 7 ayat 5 ada roh jahat juga tersungkur. Lukas 5 ayat 7 Petrus tersungkur. Lukas 5 ayat 12 juga dikatakan di sana penyakit yang orang-orang yang penyakit kusta tersungkur. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 8 di sana ada juga di sana berteriak dan tersungkur kepada Yesus. Lukas 8:41, Lukas 8:47, banyak lagi Lukas ayat-ayat yang lainnya bahwa Yesus layak disembah dan tersungkur kepadanya. Ya, supaya kalian tahu bahwa Yesus. Jadi kalau setan, angin, badai, manusia, pohon, semua tunduk sujud kepada Yesus. Inilah bukti bahwa Yesus itu jangan hanya kalian lihat menetek, dilahirkan, tapi lihatlah kemuliaannya yang disembah-sembah, yang ditinggikan oleh banyak termasuk pemimpin istiqlal ibaratnya. Pemimpin kepala ibadah waktu itu. Dia yang sudah penjaga pemimpin kepala ibadah. Dia datang tersungkur kepada Yesus yang bernama Yarius. Kenapa? Karena Yesus inilah layak disembah. Yesus ini layak ditinggikan. Yesus inilah adalah Tuhan alam semesta. Yohanes pasal 1 ayat 3. Tidak ada segala sesuatu pun tanpa Yesus. Karena oleh Yesuslah terjadi segala alam semesta ini. Itulah makanya kita perlu menyembah Dia. Kalau kalian tidak menyembah Yesus, kalian hanya mengaku Dia nabi, kalian hanya tidak akan masuk melihat kerajaan surga. Tapi kalau kalian sujud menyembah Yesus, tunduk kepada Dia, ikuti kasih karunia-Nya, maka kalian akan dimasukkan ke surganya Yesus, bukan ke surganya Allah ya. Karena surganya Allah itu bidadari banyak. Takut kita saat di sana. Apalagi model saya nggak kuat staminanya karena terlalu banyak yang harus dihadapi di sana. Demikian kiranya. Lanjut. Ya. Bang Yohanes mau ditambahin? Bang Yohanes Oke, mau ditambahin? Ya, Kakak silakan. lanjut dulu, nanti baru saya ini. Oke, ya jadi kita lihat tadi ya, saudara framing ternyata pengikut setan dia ya, diakui iblis nyembah Yesus, murid-murid nyembah Yesus, orang kena penyakit kusta nyembah Yesus, ayam, kucing, jonga, tikus nyembah Yesus. Oh ternyata Pak Framing ini bukan pengikut Yesus kawan-kawan. Dia pengikut yang dia sebutkan sendiri, pengikut orang penyakit kusta ternyata dia. Ternyata dia pengikut setan. Dengan bangganya Anda mengatakan itu. Jujur kalau begitu Bang Framing, aku ini pengikut setan, pengikut penyakit kusta. Jujur akui dong. Yesus menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang mengikuti? Umat Islam.
Menyembah laisa kamitslihi, esensi yang tak sama seperti makhluk. Gak sadar Pak Preming, pengikut orang yang kerasukan setan ternyata. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, Bung, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukan pekerjaan orang yang kerasukan setan kau ikuti, bukan pekerjaan orang penyakit kusta yang kau ikuti. Yesus mengajarkan, Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Tuhankulah yang memuliakan aku. Matius 18 nomor 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhanku yang di surga. Markus 10 nomor 18, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Tuhanku yang di surga. Matius 19 nomor 17, hanya satu yang baik, turutilah segala perintah Tuhan Allah. Oke, Imamat 19 nomor 31 dan Yesaya 43 nomor 11. Karena Tuhan itu pasti mengakui, pasti mengajarkan, pasti memproklamirkan, pasti mengklaim dirinya Tuhan. Yang namanya Tuhan menurut Imamat 19 nomor 31 dan Yesaya 43 nomor 11 pasti mengaku Tuhan. Yesus pernah ngaku Tuhan? Oh iya Bang Suma, di mana? Aku kau sebut guru dan Tuhan. Nenek Mukiper. Mana ada Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan. Tuhan di sana adalah kurios, bukan theos. Berhenti ya menuhankan Yesus. Lalu kemudian Yesus memahami kata Bapa itu adalah panggilan untuk Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapakku, itu sama halnya dia mengatakan Tuhanku, sembahanku, ilahku. Ya. Jadi Anda harus menyadari Yesus mengajarkan Matius 4 nomor 10, Matius 23 nomor 8, Markus 12 nomor 9, Markus 12 nomor 32, Lukas 10 nomor 21, Yohanes 5 44 dan seterusnya. Banyak data di dalam kitab saudara. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Tidak ada lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Tuhanmu Yesus. Tuhanmu Yesus mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhannya umat Islam. Di mana tertulis itu? Markus 12 nomor 32, Markus 12 nomor 29, Matius 23 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Lukas 10 nomor 21, Yohanes 5 nomor 44, Yohanes 17 nomor 3, dan masih banyak lagi ajaran Yesus yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh para nabi, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang kemudian disebut dalam Islam Subhanahu wa Ta'ala. Ayo yang mau sadar, hubungi kami tuntun bersyahadat. Jangan ikuti orang-orang yang menyembah Yesus karena mereka adalah pengikut syaitan. Demikian. Ya, silakan. Bang Sidik, silakan. Oke, baik. Dia mengatakan tadi nih si framing ini ya tentang Yesus menyembuhkannya. Sementara Yesus itu kalau berbuat mujizat itu dia berdoa, dia berdoa kepada Sang Pencipta gitu loh. Nah, terus dia mengatakan tadi di dalam bidadari 72 bidadari ya. Nah, sementara dia nggak baca di dalam Bilangan 31 36 itu 32 orang, sebenarnya itu 32.000 ya. Tetapi ditulis 32 orang perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Itu buat apa? Framing, kamu jawab. Tetapi kalau 72 orang bidadari itu untuk hamba. Tetapi kalau 32 orang perawan ini dipersembahkan untuk Tuhan buat apa? Nah, terus di dalam di dalam kitab kamu itu yang kitab penyelidikan itu di Lukas 1 sampai 3 itu Teofilus itu. Nah, kalian juga di sini mengatakan bahwasannya pengikut Yesus. Sementara kalian itu di dalam kitab penyelidikan kalian itu dituliskan bahwasannya di situ bahwasannya Yesus gila gitu loh. Tidak waras lagi di Markus 3 20 21. Nah, terus
berbunyi gini. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Yesus sebab berkata kepada sebab kata mereka, keluarga Yesus Yesus tidak waras lagi gitu loh. Terus Yesus suka berdusta gitu loh. Yohanes 14 ayat 9. Terus di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 10:38 dan 14 ayat 11, Yohanes 14:28 gitu loh. Banyak juga di situ kalian ini memfitnah Yesus gitu loh ya. Nah, Yesus menyebut para nabi pendahulu sebagai perampok gitu loh. Yohanes 10 ayat 8, 2 Tawarik 3:16 gitu loh. Nah, terus Yesus juga pencuri di Matius 12:21. Nah, pada waktu itu, pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Yesus dan murid-muridnya mengambil tanpa persetujuan pemilik gitu lah. Nah, terus di Matius 21 1-3 gitu kan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, tiba-tiba di saat terletak bukit Zaitun, menyuruh dua orang murid tambah berpesan, pergilah ke kampung itu, terus mengambil keledai ini. Nah, ini keledai ini diambil pula ini keledai ini. Nah, Yesus juga anak durhaka, terkutuk gitu loh ya, di dalam Yohanes 2:3-4 gitu loh, sama Matius 12:46-50. Gitulah framing ya. Kalian ini ajaran-ajaran Yesus, tapi yang tertulis di sini kalian memfitnah Yesus. Oke. Satu menit lagi masih, Bang. Masih satu menit. Yesus juga kalian sebut di dalam kitab penyelidikan kalian itu teroris anarkis. Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai melainkan pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan untuk membawa pedang. Belum. Habis. Ya, bentar kita sapa dulu tamu, Bang. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum Bang Musa, Mualaf Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh ya, Bang, silakan Bang framing. 4 menit. Oke. Jadi kalau Juma yang suka mengambil nama saya memframing Alkitab kami, itu dia angkat tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan Yesus ini sangat terbukti bahwa dia adalah Tuhan. Sebelum dia melakukan pekerjaan, dia berkata bahwa ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan banyak lagi yang berkata bahwa kamu dari dunia, aku dari sorga. Artinya Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini adalah Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Tadi saya sudah kasih tahu bagaimana banyak orang tersungkur kepada Yesus, termasuk penjaga Istiqlal. Di zaman itu ada mereka menyembah Yesus. Ya, jadi saya mau katakan begini. Kepala ibadah, rumah ibadah, ibarat seperti penjaga Istiqlal, mereka sujud kepada Yesus. Namun, dalam pekerjaan-pekerjaan Yesus itu masih banyak juga hal yang dilakukan. Kalau kita lihat, Yesus menjadikan air menjadi anggur. Yesus menjadikan 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Artinya mujizat terjadi. Orang mati hidup, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang penyakit kusta disembuhkan. Bahkan masih banyak mujizat-mujizat yang lainnya. Dan mujizat yang terbaik adalah dia pergi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di tahta kerajaan itu. Itulah makanya kita layak menyembah dia. Karena dialah penguasa yang sangat layak disembah. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan dan Raja yang layak disembah, diagungkan dan ditinggikan. Itulah yang harusnya diberikan oleh penyembahan saat sholat baik Islam maupun Kristen. Di mana sekarang pertanyaannya? Mujizat Allah SWT di dalam Al-Quran. Apakah dia bisa menjadikan 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang? Bisa mengubah air menjadi anggur? Bisa menghidupkan orang mati? Tentu bukti-bukti inilah yang tidak ada
Nabi tidak bermujizat, malaikat juga nggak bermujizat, Allah SWT juga tidak bermujizat. Artinya tong kosong. Jadi tidak ada bukti-bukti. Tetapi Yesus Tuhan kami, Dia sungguh ajaib. Makanya ada satu lagu pujian berkata, Yesus ajaib, kuasanya ajaib, Rajanya kekal selamanya. Yesus ajaib, Jelek suaranya, ajaib, Yesus itu ajaib bagiku. Yesus itu adalah Yesus yang ajaib. Nah sekarang Juma, coba tunjukkan di mana keajaiban Allah SWT, keajaiban Nabi Muhammad, keajaiban malaikatmu. Yang ada saya dengar sih pernah membelah bulan. Tapi itu dekat-dekat dengan membelah duren kali ya. Ya kira-kira gitu dah. Kalau membelah duren ya nomor 1 mungkin iya. Begitu. Habis Bang. Oke, baik. Sudah. Saksikan coba bagaimana mujizat Allah SWT, mujizat malaikat Jibril, dan mujizat Nabi Muhammad kalian. Oke. Bang Yohanes, saya tukar dulu apa mau ngomong dulu? Bang Yohanes, bentar Bang, itu Bang Juma. Oke. Bang Yohanes. Oh ya udah, oke saya tukar dulu ya Bang Yohanes ya, turun dulu ya. Gimana Kak? Abang mau ngomong dulu apa mau saya tukar? Oh iya boleh. Nah, gini ya Bang, buat ini abang-abang semua ya. Nah, contohnya gini, Allah datang turun untuk mengajari murid, ini suruh Yesus untuk mengajari murid-muridnya. Contohnya kita seperti ini, kita punya anak, suruh membeli sesuatu di warung kan. Nah, kalau dia suruh dia kamu datang beli ini. Nah, kalau kita suruh dia, kalau dia tidak tepatin, bilang oh kenapa kamu beli ini salah. Gitu Bang. Nah, jadi Tuhan misalnya agama Islam ataupun agama Katolik ataupun selain sebagainya, tetap sama. Yang intinya abang-abang yang agama Islam ataupun Katolik ataupun Kristen ataupun Hindu, Buddha harus belajar dulu dari Alkitab kita, Al-Quran, belajar jangan menghina satu sama lain. Nah, gitu. Kalau kita tidak mengajari tentang Alkitab kita ataupun Al-Quran kita, gimana kita mau menjadi orang yang baik? Gini Bang, ini saya ngomong berapa hari yang lalu, tanggal 12 saya kan lagi ngarit Bang, ada bisikan, kalau kamu mau datang ke aku, hormati dulu orang tuamu, baru kamu datang dengan hati yang bersih. Itu mujizat Bang. Sampai saya ngomong ini badan saya merinding Bang. Sampai itu tanggal 12 Bang. Tanggal 13 saya nggak cari rumput Bang, sementara pegang mesin, air mata saya jatuh. Mungkin selama ini saya kurang menghargai orang tua saya, ataupun orang tua saya suruh saya sering melawan ataupun gimana, kok tiba-tiba ada bisikan ngomong seperti itu. Sampai hari ini saya masih tiba-tiba nangis sendiri, kok ada bisikan seperti itu. Hargai dulu orang tuamu baru datang ke aku. Oke. Udah Bang. Ini sangat mujizat. Jadi buat ini teman-teman agama Islam mau menjelekkan agama Kristen ataupun Katolik atau lain sebagainya, belajar dulu dari Al-Quran. Teman-teman dari Kristen pun seperti itu. Mau menjelekkan teman-teman dari ini, harus belajar dulu dari Alkitab. Kamu udah betul-betul paham betul apa tidak di Al-Quran ataupun di Alkitab. Di Tuhan kita, di agama Katolik ataupun agama Islam tidak mengajarkan bilang mau menjelekkan teman kita sendiri atau menjelekkan Tuhan kita sendiri. Oke, lanjut Bang. Terima kasih. Bang Juma, silakan. Iya. Jadi tunggu sebentar. Untuk saudara kita yang di bawah yang tadi barusan ngomong yang dari Katolik, saya harapkan Anda lebih baik turun dulu daripada nanti Anda diserang oleh Pak Framing ya. Nanti malah membuat kami yang tidak enak. Karena saya perhatikan Anda berpihak pada kami. Takutnya nanti diserang malah jadi tidak enak. Turunkan saja dulu akhi. Enggak gini Bang. Ini bukan saya mohon berizin ngomong lagi ya.
Bang, ini saya ngomong untuk mau jalur tengah, bukan mau ibaratnya bukan mau salah room ini, bela salah agama room. Islam ataupun agama Salah komal dia. Saya ingin meluruskan, Bang. Saudaraku, mohon maaf. Nanti Anda kalau mau berkisah-kisah khusus dengan umat Muslim, nanti kita berbincang-bincang, tapi jangan ada orang Protestan. Nanti Anda diserang oleh mereka dan malah Anda sendiri akan sakit hati nanti. Sudah nanti saja. Saya ini, Bang, saya walaupun dihina-hina, tapi Tuhan kan ajarkan saya doakan orang yang menghina kamu. Nah, gitu, Bang. Oke. Jadi nggak apa-apa, Bang. Ibaratnya ini pembelajaran. Hostnya yang selalu kasih dia waktu soalnya. Saya berikan dulu pandangan sama saudara saya yang bernama Yohanes. Begini, Bro Jadinya Yohanes. kita nggak jadi nih. Bro Yohanes. Sekarang gini, Bang. Dengar dulu ya, Bang. Bukan saya ngomong ini, bukan saya membela agama Islam ataupun Katolik ataupun Kristen ataupun Hindu, Buddha, enggak. Ini saya ibaratnya meluruskan, jangan kita kita sebagai manusia jadi sok-sok tahu, enggak. Kita harus belajar dulu dari dasarnya. Nah, kalau kita menjelekan satu sama lain, jadinya kita diajarin ini. Ganti aja baik dulu. baik Ustaz. Ya, dengar tuh mualaf Musa udah dinasihati kalian. Nanti kalau memang beliau mau berbincang-bincang, curhat-curhatan nanti dengan umat Islam nanti ya. Insya Allah akan ada titik. Yohanes, pesan saya jangan curhat-curhatan sama Islam, curhat-curhatan sama framing. DM saya nanti ya. Supaya kamu jangan terdekat sama yang lain ya. Karena saya sudah menyiapkan peluru ya untuk membuat terkapar framing ini penyembah penghimpun berhala ini, jadi biar leluasa kami menguraikan. Jadi abang kita ini, adik kita ini yang di bawah tolong turunkan dulu biar kami leluasa agar tidak menyakiti hati beliau. Oke, silakan Akhina. Oke, Bang. Iya. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Framing. Anda berbicara mengenai pecah perawan dan bidadari dan seterusnya. Anda sadar tidak, Bang? Satu-satunya sembahan. Di-mute dulu, Bang. Bang Only, di-mute dulu. Di-mute dulu Bang Only. Tadi ngomong Bang Juma. Ya, oke. Satu-satunya sembahan yang memecahkan perawan wanita itu sembahanmu, Bang. Anda nggak paham sampai di sana kan? Sekali lagi saya ulang, satu-satunya sembahan yang memecahkan perawan wanita hanya Tuhanmu, Yesus. Maria itu perawan tulen, pecah keperawanannya oleh karena Tuhanmu iseng. Ini yang salah konsepnya atau Tuhannya yang salah? Itu dulu yang perlu saudara pahami. Di dalam kitab saudara Lukas 2 diceritakan di sana bagaimana seorang tuh cara memecahkan selaput darah wanita. Begitu dia dibesarkan, diasuh, ya, ditetein, disuapin, dimandiin, disunat, besar, sang ibu yang pecah perawan dengan susah payah 9 bulan melahirkan harus menyembah dia. Ini konsep yang Anda ajarkan, ini konsep pungut dari mana? Kalau Maria menghormati anaknya sebagai nabi, wajar. Tapi kalau ibunya menghormati anaknya sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya, laknatullah alaih. Yesus ini adalah manusia laknat. Kalau demikian adanya. Mengambil rupa manusia untuk menjadi Tuhan, menjadi bayi, menjadi anak dari seorang wanita yang kemudian diusir dari perkampungan, diungsikan, dikatakan pesina, dituduh sebagai melahirkan anak yang haram oleh orang sekampungnya. Lalu kemudian ternyata yang dilahirkan itu adalah penciptanya sendiri. Habis itu dia harus sujud mempertuhankan anaknya. Ini ajaran Salome yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Tapi kalau yang lahir ini adalah nabi, kemudian dia melindungi anaknya, menghormati anaknya layaknya menghormati nabi, itu wajar. Tapi kalau dia Tuhan,
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang pertama. Kedua, kalau kemudian para nabi mengajarkan di dalam Al-Quran setiap datang utusan kepada mereka diolok-olok, wajar. Karena dia nabi, dia diolok, wajar. Itu masih manusiawi. Kenapa kecenderungan manusia itu melalui pengajaran, melalui bisikan iblis menentang kebenaran? Wajar kalau Yesus yang nabi datang kemudian ingin dibunuh. Tapi kalau mendapatkan diri kita dalam konsep Kristen, yang datang ini dibunuh adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, maka hanya orang gila, sedeng bin bahlul yang mau percaya Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaannya. Kenapa orang banyak mu'alaf? Karena mereka sudah waras. Tidaklah mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi diludahi mukanya, ditampar, diprototin bajunya, celananya, dibuat telanjang. Gak mungkin. Itu mustahil. Itu adalah penghinaan terhadap pencipta langit dan bumi. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda menghina Islam, mengajarkan ini, mengajarkan bidadari dan seterusnya, manusia laki-laki memecahkan perawan wajar. Lah ini Tuhan mecahkan perawan ngapain? Iseng banget. Harusnya dia tampil aja langsung dari langit turun. Wahai Bani Israel, akulah Tuhan yang menciptakan Adam, akulah yang menciptakan matahari. Itu baru Tuhan. Ini muncul-muncul di kandang binatang. Iya, mami, nenen, mami, nenen. Ini Tuhan apaan kuadrat kayak gini kualatnya? Jadi yang waras, ayo tinggalkan ajaran-ajaran kayak begini. Tinggalkan. Mending kalian ateis menjadi babi sekalian daripada Anda menganut ajaran seperti ini. Saya katakan mending kalian jadi anjing daripada menjadi penganut agama seperti ini. Ini saya katakan karena di sini ada framing ya. Ada Tuhan kok lahir pecahkan perawan. Tuhan kok mati. Ini ajaran apa ini? Ayo bantah saya dengan ilmu. Yesus tidak mengajarkan ajaran seperti ini. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Silakan saudara muslim yang lain. Bentar, Bang Sidik dulu. Saya dulu dong, saya dulu. Silakan Bang Kan Musa. cuma saya sendiri, saya sendiri. Kalau ada dua orang baru, ya. Cari begini. Buma, saya mau tanya, tapi jangan banyak-banyak menjawab di satu Dulu aja. framing itu yang baru naik, coba only fans. Framing Anda dulu, coba siapa dulu? Siapa dulu yang only fans itu? Mau dengar suaranya Only. Selamat siang Bang Only, dari Muslim bukan? Apa Kristen? Muslim apa Kristen? Bang Only. Saya turun ya kalau dalam. Tadi kan framing, tadi kan kamu ada teman kamu. Coba Bang Mualaf dulu. Tadi. Oke. Jadi Lu. kalau logika kamu berkata bahwa kejang nih. Sudah? Halo. Tes. Only fans ini suaranya yang. Only fans ini suaranya. Turun aja dulu only fans ini. Ya turunin dulu deh. Ganti dulu biar ganti dulu. Oke, jadi begini Juma. Perlu saya mau jelaskan, kalau kamu berkata ada seseorang lahir anak pertama dari seorang ibu, lalu itu memecahkan perawan, itu memang logis, ya. Itu logis, makanya ada disebut anak sulung. Anak sulung itu adalah anak pertama. Dan Anda kalau parno otaknya ke sana, itu yang nggak habis pikir. Kenapa selalu kalau bicara selangkangan selalu parno pikirannya? Itu yang pertama. Terus kedua, sejarah kenapa ada ditulis Yesus mati? Inilah yang kalian tidak tahu. Jadi karena Al-Quran kalian itu adalah kutipan-kutipan, cerita-cerita yang tidak komplit, maka kalian tidak paham mengapa perlu di dalam agama orang Yahudi penebusan dosa berdasarkan darah. Itulah pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa. Mereka mengambil kebenarannya karena mereka kehilangan komunikasi dengan Tuhan, kemuliaan dengan Tuhan. Lalu mereka membuat dari
daun untuk kebenaran mereka, tetapi Tuhan tidak bisa menerima itu. Akhirnya dikorbankanlah domba. Itulah nyawa. Di dalam kitab lainnya dikatakan, kenapa darah? Karena darah adalah nyawa. Jadi supaya manusia ini yang dihukum ini tidak langsung mati saat itu, maka perlu darah, nyawa pengganti nyawa. Makanya itu ajaran orang Yahudi. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, perlu darah menebus mereka sehingga mereka itu diberi kesempatan hidup. Kalau tidak langsung mati. Nah, oleh karena itulah maka Kain dan Habel waktu mempersembahkan, yang benar itu Habel, karena Kain mempersembahkan dari tumbuh-tumbuhan, binatang, tanaman-tanaman. Habel mempersembahkan dari darah. Itu nyawa, itu teologi yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Adam. Begitu juga Nuh, begitu juga Musa, apalagi Musa dia mengajarkan. Nah, darah ini adalah sebagai gambaran, darah binatang ini adalah sebagai gambaran, nanti tipologinya digenapi di dalam Yesus, darah nyawa manusia yang hidup. Yang adalah Yohanes, seorang nabi berkata di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan, darah anak domba Allah yaitu Yesus. Nabimu sendiri berkata begitu. Darah anak domba Allah. Siapakah itu? Yesus. Nabi Yohanes. Nabimu berkata begitu. Jadi kalau nabi yang berkata begitu lalu Anda bantah, Anda kualat, Anda menolak firman Allah, Anda menolak dari cerita-cerita kisah yang nyata daripada Allah itu sendiri. Jadi itulah digenapi di dalam darah yang bukan dari hewan, tetapi dari darah anak domba Allah. Itulah Yesus yang nyata dari surga. Seperti halnya yang datang pernah kepada Abraham, digantikan Ishak, dikorbankan dengan domba. Sekarang Pak Breming, sejak kapan Yesus berubah menjadi binatang, Pak? Dengar, nyawa bukan binatang, nyawa, darah. Darah adalah nyawa. Jadi darah Yesus itu adalah darah nyawa. Tetapi darah yang bukan lagi terbuat dari binatang, tetapi dari anak domba Allah, yaitulah Yesus yang turun dari surga. Pak, sejak kapan darah Yesus berubah jadi darah binatang? Teologi kami. Ya, ntar dulu dong, nanti kamu bantah. Ya, masalah sejak kapan dan terserah itu adalah karena derita kamu tidak memahami sejarah Alkitab kami. Yang mana Alkitabmu itu hanya dongeng-dongeng yang tidak jelas. Sehingga kalian tidak mengerti apa penebusan tentang dosa manusia jadi domba, Pak. Historikal. Nah, itu makanya saya mau katakan kepada kalian, belajar kalian. Ketika framing mengajari kalian, dengarlah bahwa penebusan darah itu sudah ada sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu digenapi pada Yesus. Karena di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan bahwa akan ada lahir dari keturunan akan meremukkan kepala si ular itu. Itulah nyawa daripada anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Nyawa, darah. Jadi kalau kamu tidak ditebus dengan nyawa Yesus, darah Yesus yang menghidupkan itu, maka kamu akan mati. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Jika kamu tidak percaya dengan pekerjaan yang kulakukan, bahwa darahku telah menebus kamu, maka tetap kamu akan mati dan binasa. Itulah pengertian darah. Karena di dalam darah adalah nyawa. Makanya agama-agama Yahudi, Islam, juga Kristen diajarkan jangan makan darah. Karena kenapa? Di dalamnya nyawa. Tapi darah itu bukan lagi darah dari domba, binatang, tetapi darah anak domba Allah yang datang dari surga, yaitu darah yang kudus yang datang di dalam Yesus Kristus. Silakan. Ya, Bang Arkel dari Islam apa Kristen? Dari Islam, Bang. Cuman pengen nanya aja, Bang, ke pihak Kristiani. Nanya, mau nanya ke siapa? Cuma 2 menit aja ya, Bang, waktunya ya. Iya. Soalnya ganti nama yang Kristen soalnya. Ini mau nanyain aja tuh ke si Bang Framing tuh ya. Itu kan tadi barusan ngomong tentang, aku bacakan di Matius ayat di Matius 26-28 gitu kan. Udah jelas-jelas di situ tertulis inilah darahku gitu. Secara logisnya gitu kan, tanpa darah kita tetap berdosa. Di situ udah perjanjian darahkunya gede.
Nah, pertanyaanku ya, kalau misalkan kita tanpa darah berarti kita berdosa terus selamanya. Kalau tanpa darahnya berarti kita akan terus berdosa gitu, Bang. Atau gimana? Coba jelasin. Ini untuk yang Terserah mau dijawab apa enggak. Membantah saya aja susah framing, apalagi lagi pertanyaan, Bang. Aduh, gimana aneh, ini? yang itu dia, Bang, ribetnya gitu, Bang. Yang tadi dijelaskan terserah ya. gitu kan. Sekarang nyawanya sudah tenggorokan, ditambah lagi pertanyaan, tambah matilah dia. Oke, ya saya jawab dulu ya. Sabar. Jadi sejak kapan Yesus itu menjadi binatang? Nah, Karena para nabi mempersembahkan itu darah binatang semua. Yesus juga mengajarkan mempersembahkan darah binatang. Baca Matius 8 nomor 4. Pertanyaan saya, agama Kristen yang dari Romawi Yunani ini yang ngajarin mempersembahkan darah manusia, apalagi darah Tuhan, itu siapa, framing? Jantung, jawab. Oke, jadi nabi kamulah yang berkata itu, yaitu Yohanes. Yang nulis kitab Yohanes itu bukan murid Yesus. Orang lain yang tidak dikenal yang kemudian dikatakan Yohanes, bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Ternyata pengarang kitab Yohanes itu bukan murid Yesus. Belajar lagi, framing. Belajar. Oke. Ayo, jawab saya. Nabi mana yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia? Itu dulu. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan begini. Kesaksian Yohanes, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, dialah yang dimaksud ketika kukatakan kemudian, daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Yohanes sendiri mengakui bahwa Yesus terlebih dahulu dari Yohanes. Padahal secara kelahiran, Yohanes lebih dahulu dari Yesus. Yohanes sebagai nabi saja yang diurapi dan sangat ditakuti oleh Raja Herodes juga Pilatus di zaman itu sebagai nabi yang sangat berkarisma dan berotoritas, menyebutkan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yaitu melalui darah yang menjadi nyawa pengganti nyawa. Jadi kalau darah Yesus, nyawa Yesus tidak cuma terima sebagai penebus dosamu, maka engkau akan tetap mati. Itu makanya saya mau katakan, terimalah penebusan itu. Karena penebusan itu adalah nyawa darah yang harus membebaskan manusia dari dosa. Oke? Oke. Silakan, Bang. Oke. Iya. Jadi gini, yang ngajarin saudara itu kan bukan Yesus yang ngajarin seperti itu. Yesus dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan mempersembahkan sama seperti persembahan Musa. Nah, Anda lihat di dalam Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan manusia dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Jangan kau persembahkan darah manusia. Yang mempersembahkan darah manusia itu kepada setan, dewa Molok. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Anda baca itu Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, harusnya persembahanmu itu yang kamu persembahkan itu adalah dari ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing, domba. Sejak kapan kemudian ada perintah Tuhan mempersembahkan anak manusia? Justru Tuhan murka kalau mempersembahkan anak manusia. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang-orang dan akan melenyapkan orang-orang dari tengah-tengah bangsanya, karena orang tersebut menyerahkan seorang anak manusia. Belum sadar juga, belum paham juga.
Makanya saya tanya, ini Kristen ajaran dari Barat mengajarkan mempersembahkan manusia, ini dapat dari mana ilmunya? Ilmu dari mana dia dapatkan? Persembahan kepada dewa Molok, setan-setan lah yang meminta persembahan anak manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi melalui Imamat 20 dan juga Imamat 18 nomor 21 melarang mempersembahkan darah manusia. Orang Kristen menyamakan supaya Yesus itu tidak dianggap manusia, maka kita ganti Yesus itu sebagai anak domba. Nenekmu kiper, enak kali kau. Bang Min, bentar Bang, 5 menit dulu Bang. Enak kali Nabi anak yang dibesarkan dengan susah payah ibunya disebut sebagai binatang. Enak kali Kristen ini ngambil nabinya orang, ganti namanya menjadi Yesus, padahal namanya Yesua Hamasia, diganti menjadi anak domba. Di mana itu? Ajaran dari mana itu? Yesus disebut anak binatang itu di mana? Siapa yang ngajarin? Sekali lagi saudara framing, sekali lagi, kalau Anda masih bisa diselamatkan dia. Tuhannya Yesus melarang mempersembahkan darah anak manusia. Catat itu. Ini sekali lagi saya suapin. Imamat 20 nomor 3, Imamat 18 nomor 21, kemudian yang diminta oleh Tuhan dipersembahkan adalah yang dipraktekkan oleh umat Islam. Apa itu? Imamat 1 nomor 2, harus dari hewan ternak, bukan dari anak perawan, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan lagi-lagi hanya dipraktekkan di Islam. Ya, semoga Anda masih bisa diwaraskan. Demikian. Bang, ini mau ditambahin Bang Sidik apa Bang Musa? Silakan gantian aja. Aku aja langsung, karena kan satu. Satu dari tadi. Dulu Bang, biar yang lain ikut ngomong Bang. Bang Kau dari tadi disimak berjam-jam saya menyimak saudara kami menguraikan dalil demi dalil, bukti-bukti demi bukti. Kau hanya berhayal-hayal, tidak nyata. Akhirnya lari ke selangkangan, siap tuh disentil kau menangis. Apa-apaan. Itulah maka ketika Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, ternyata bukanlah pengikut Yesus. Kederhakaan demi kederhakaan senantiasa dilakukan dengan menghinakan Yesus sendiri, yang dimana Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan untuk disembah, namun Kristen malah menyembahnya. Barang siapa yang mengaku dia adalah pengikut Yesus, maka dia pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sebagai bentuk ketaatan dia kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Kami berbeda ketika orang Kristen seperti framing ini hanya menguraikan dari segala sesuatu yang apa yang dia hayal-hayalkan, apa dari sesuatu yang dia pikirkan yang sesungguhnya hanya orang-orang gila yang dapat memikirkan hal-hal yang tidak nyata dengan hal-hal yang tidak sepenuhnya benar, tidak dapat dibenarkan oleh Yesus itu sendiri. Hari ini kukatakan kepadamu bahwasanya ketika kalian menghina Nabi kami, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan kalimat-kalimat selangkangan, ternyata baginda Nabi kami mendapat bimbingan Roh Kudus. Oleh karena apa? Maria hamil ketika ia berusia 10 tahun dan ia pun dihamili oleh Roh Kudus yang dianggap oleh Tuhan pada kalian. Dianggap Tuhan oleh kalian. Ketika dia setelah menjadi manusia, menjadi anak domba, konon katanya, anak Tuhan katanya, lalu memecahkan perawan yang dipecahkan juga bernama Maria Magdalena. Lalu apa yang dapat dipetik ketika kalian sebagai Kristen hanya menguraikan kederhakaan demi kederhakaan, yang dimana Tuhan dianggap menjelma menjadi manusia, lalu mencabut nyawa ibunya. Oleh karena yang berhak mencabut nyawa itu manusia hanyalah Tuhan. Ketika dia diangkat Tuhan, maka Yesus menjadi orang yang durhaka ketika kalian mengimani dari apa yang sesungguhnya tidak diajarkan oleh para nabi.
pendekatan dari kitab Talmud bahwasanya orang-orang yang menyembah Yesus dan Yesus itu sendiri dianggap adalah penghimpun penyembahan terhadap berhala. Kalaulah Tuhan menjelma menjadi manusia oleh karena tidak mau dengan darah domba sebagai penebus dosa dan dia mempersembahkan darahnya sendiri, maka akan logika orang sehat terkecuali orang gila yang akan percaya dengan hal itu, dan orang yang waras tidak akan pernah mempercayai hal itu karena para nabi tidak pernah mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Kristen. Jangan nyanyi Bang. Bang Min mau dialog nggak Bang Min? Bang Min mau dialog mau nyanyi? Silakan Bang Min, mau ditanggapin gimana? Silakan. Mas, sahabat semua. Silakan, aku dengar aja. Aku sambil kerja di bawah aja kalau nggak ada dialog Bang. Silakan Bang Framing. Oke. Si mualaf Musa ini bikin rusuh nih. Ya, tanggapi saya, Nabi mana yang minta mempersembahkan darah manusia dan Tuhan mana yang minta seperti itu? Kecuali Dewa Molok. Silakan. Saya harus ajarin kalian seperti anak TK. Karena kalian literasi Al-Qur'annya memang sangat terbatas. Kalau kalian kan membuat korban yang kalian buat itu pada saat naik haji, itu adalah korban dibagi-bagi, nggak mengerti makna apa itu korban. Ya, lihat nih, di dalam Kejadian 9, ya, dikatakan begini, Kejadian 9 ayat yang keempat, ya, bahwa dikatakan di dalam Kejadian 9 ayat yang kelima dikatakan begini, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya dari segala binatang. Lihat nih, yang pertama dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntutnya sesama manusia. Lihat tuh, ya. Kalau yang pertama adalah dari nyawa binatang, maka yang kedua dituntut dari sesama manusia. Kejadian pasal 9 ayat yang kelima. Jadi kalian tidak paham sejarah ini karena Al-Quran kalian hanya kutipan-kutipan, kisah-kisah, dongeng-dongeng nenek moyang, nenek mukiper, sehingga kamu tidak paham. Alkitab kami lengkap sebagai kitab yang dituliskan oleh orang-orang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya yang harus kalian pelajari. Jadi dalam Kejadian pasal 9 dikatakan bahwa tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku menuntut balasannya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia akan menuntutnya nyawa sesama manusia. Lihat tuh. Kalau yang pertama adalah nyawa binatang, yang kedua nyawa manusia. Ini sudah menjadi nubuat yang harus digenapi di dalam Yesus. Itulah makanya nabi kalian yang disebut Yohanes, nabi yang sangat karismatik, nabi sejuta umat, nabi yang sangat ditakuti, adalah nabi yang sudah mengatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 bahwa dikatakan di sana anak domba Allah. Nah, cuma mengutip Matius pasal 8 ayat yang keempat tentang persembahan, kamu nggak paham artinya itu. Nah, di dalam imamat ada banyak persembahan-persembahan. Yang kamu baca itu adalah termasuk tadi persembahan kepada orang penyakit kusta. Kusto, ya, supaya paham. Tetapi itu memang juga disebut untuk mengklirkan seseorang terbukti sembuh harus mempersembahkannya melalui imam dengan persembahan bisa tekukur yang paling murah, bisa kambing domba. Nanti gantian ngomong, dari saya ngedengerin deh, diam dulu. Bang Framing ya. Diam, berisik kamu. Ini saya kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Mualaf Ali. Diam dulu, Neng. Kasih tahu katanya Al-Quran karangan. Woi, dengerin dulu. Jangan goncang. Jangan goncang. Kitab kamu ini karangan dari Lukas.
Jangan goncang, jangan goncang. Kamu ini, kita tahu ini dibuat oleh para Lukas yang bukan seorang rasul. Tentang korban yang dia buka Kolose nomor 4 nomor 10. Kolose 4 nomor 10 buka. Jangan goncang. Kolose 4 nomor 14. Jangan goncang, jangan goncang. Kamu yang goncang. Bentar ya teman-teman ya. Ini orang kesurupan ini. Jangan goncang. Di sini dikatakan, ini orang-orang stres ini mesti digampar mayat sekalian. Dengar dulu, diam kamu, diam. Di sini dikatakan maupun untuk kedua kalinya, karena itu Injil ketiga ini dapat dihubungkan dengan Paulus BDK. Barangkali di 2 Korintus 8:18 seperti Injil Markus dihubungkan dengan Petrus. Lukas ini masih mengarang kitab lain lagi. Artinya kitab ini karangan dari binatang. Iblis kau. Dikatakan bahwa diamin dulu nih binatang ini mulai. Anak domba Allah di dalam Host, diamin dulu binatang. Anak domba Allah yang di dalam Yesus itu telah ada di kita. Jadi kamu dengar, nggak perlu kamu. Ini ya, jadi karangan rasul ya. Baik Injil kedua maupun Injil ketiga. Langsung ditulis dalam bahasa Yunani. Di sini saya buka data ini sabda. Kitabnya sendiri yang bicara. Diam kamu, banyak bicara, gampang. Ya. Terus keduanya di sini dikatakan lagi. Udah lalu banyak ngomong. Ini Matthew Henry ya. Matthew Henry ini bapak gereja. Banyak bacot kamu. Orang surupan. Markus 59. Diam lu. Di sini masalah sinoptik. Di sini juga dikatakan bahwa Markus itu bukanlah seorang rasul. Markus itu hanyalah seorang pembantu Petrus yang dijadikan kitab sucinya itu asal tulisan dari Markus. Dari mana itu? Ya, Markus bukanlah seorang rasul tapi seorang bekas tabib dan Lukas adalah bekas seorang kafir. Penulis kitab itu adalah bekas seorang kafir. Diam kamu. Alah, banyak ngomong kamu tuh. Buat teliti kitab lu nih. Encret sama gua. Markus. Kasih dia waktu dulu Bang Framing, kasih waktu dulu Bang Budi, kasih 2 menit nih. Paulus juga memperhitungkan sebagai rekan kerja. Kita membaca di Bang Markus yang disapa Paulus sebagai anaknya. Markus telah bertobat. Memang tidak jelas apakah kedua kalangan pada zaman dahulu bahwa Markus menulis Injil di bawah petunjuk Petrus dan diperkuat melalui wewenangnya. Jadi Markus adalah bukan seorang rasul. Bullshit. Kita tahu bullshit. Karangan kafir. Tahu nggak lo? Gue yang ngomong begitu. Panggil gue ke kepolisian. Gue buktiin datanya. Bahwa ajaran lu ini ajaran kafir. Santai Bang Budi, santai. Ya. Gue punya wewenang di sini untuk menyatakan kitab lu itu kafir. Paham lu? Yang lain mungkin nggak punya. Gue punya. Diam lu semuanya. Kafir lu semua. Ini penelitian gue nih. Jangan main-main lo sama gue. Gue acak-acak kitab lu menghina Al-Quran gue. Di sini dikatakan bahwasanya bahwa si Paulus ini, si Lukas ini adalah orang kafir. Ya. Nah, kita buka data satu-satu persatu. Membawa kita mencari dukungan senantiasa. Ya, sebentar. Sini saya tadi barusan membuka ini data ini. Lukas bekas kafir di Yerusalem. Ya, kita buka Yerusalem. Lukas ini adalah bekas orang kafir. Para rasul kemungkinan besar juga menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini karangan dari Paulus untuk menjaga dirinya dari kutukan ini. Roh Kudus itu karangan itu. Santo Jerome berkata bahwa setelah menulis Injil, Markus pergi ke Mesir. Ia merupakan orang pertama yang mengabarkan Injil di Alexandria, tempat mendirikan gereja yang menjadi teladan besar mengenai hidup dalam kesucian. Jadi di ayat ini menyatakan jabatan ini dibikin oleh siapa? Oleh Markus yang bukan seorang rasul. Dia itu adalah pembantunya Petrus. Wewenang Petrus mendukung keabsahan Injil. Mengapa kita
Injil ini, mengapa kita mencari dukungan seperti yang dikatakan Santo Jerome bahwa Petrus menyetujui dan merekomendasikan tulisan Markus ini melalui wewenangnya agar dibaca oleh gereja. Bukankah Markus walaupun bukan seorang rasul? Ingat ini. Nih. Mencret sama gue loh. Walaupun bukan seorang rasul. Nih, saya ulang. Oke ya. Oke, siap. Gereja, bukankah Markus walaupun bukan seorang rasul? Lalu siapa yang menulis kitab Markus itu? Ngarang semuanya orang-orang kafir ini. Sembarang ngomong ngedek Al-Quran. Lu tuh kafir, iblis lu. Penyembah iblis, pengikut ajaran iblis. Kurang ngajar, Quran gua dihina. Kitab lu aja cocok mologi lu. Iya, Bang. Oke, masih banyak lagi Bang, masih banyak lagi. Jadi, tapi ya gantian yang lain. Emosi saya dibilang Al-Quran gue itu salah. Kurang ngajar ini manusia iblis ini. Lanjut Bang Juma, maaf. Emosi saya Bang, maaf, sorry. Afwan. Tolong yang bawa bantu tap-tap ini. Iya Bang, nggak apa-apa. Kalau namanya juga kafir, wajar lah dia gitu. Iya Bang. Bang Adi dari Muslim apa Kristen Bang Adi nih? Dari Kristen saya. Kristen, oh ya silakan Bang. Silakan Bang. Ya, kita dulu yang Muslim dong. Iya maksudnya abang yang Muslim. Iya. Jadi gini. Tadi itu kan pernyataan saya jelas Bang, termasuk Pak Dokter ya, tolong dengarkan saya. Tidak ada nabi yang kemudian mengajarkan ajaran Kristen itu, nggak ada, kecuali nabi-nabi dari Yunani. Tema kami tadi, apakah Yesus mengajarkan Islam atau mengajarkan Kristen? Dan sudah ada berapa orang Kristen ini mampu membuktikan bahwa menyembah Yesus itu adalah ajaran Yesus. Nah, kemudian berjalan diskusi. Saya minta pertanggungjawaban kepada saudara Fleming yang mengatakan Yesus itu layak untuk disembah. Padahal ternyata muatan daripada layaknya itu adalah karena dia anak domba, dipersembahkan dan seterusnya. Kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, justru yang tertuang di sana pelarangan mengorbankan anak manusia. Imamat 18 nomor 21, Imamat 20 nomor 3. Yang diajarkan itu adalah mempersembahkan binatang, bukan manusia. Bahkan kalau kita melihat misalnya di dalam 2 Raja-Raja 23 nomor 10, Tuhan menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Kemudian di dalam 2 Tawarik 28 nomor 3, dia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi Tuhan menghalau orang-orang terdahulu yang selalu mempersembahkan manusia sebagai korban. Muncul Kristen kembali mengajarkan ajaran dewa Molok. Di dalam Yeremia 7 nomor 31, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anak lelaki dan anak perempuan, sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan, yang mungkin yang dikatakan menimbulkan kemarahan dalam hatiku. Yeremia 7 nomor 31. Yeremia 32 nomor 35, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak perempuan mereka kepada Molok. Molok ini apa? Molok ini dewa yang diajarkan terkait dengan budaya yang ada di Kanaan, Fenisia, Afrika Utara, Mesopotamia. Dan itu kembali dipraktekkan oleh Kristen dengan menjadikan anak manusia sebagai korban, bahkan melantiknya sebagai binatang, anak domba. Ini ajaran siapa? Ajaran dewa Molok, ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Dan itu tidak diajarkan oleh para nabi. Makanya saya tanya tadi, nabi mana yang mengajarkan mempersembahkan darah manusia? Ternyata tidak ada yang mampu menjawab. Dari Kristen-Kristen yang hadir ini tidak ada yang mampu memberikan bukti bahwa Yesus mengajarkan itu, ada nabi mengajarkan itu. Jadi Pak Dokter, mungkin melalui lisan Anda bisa memberikan data kepada kami bahwa
memang Tuhan dahulu Tuhan memang minta, bukan malah mengutuki. Karena kalau yang saya tunjukkan ini 2 Raja-Raja 23 nomor 10 dan seterusnya, Tuhan malah mengutuki orang-orang yang mempersembahkan manusia. Nah, Kristen berdiri di atas pengorbanan anak manusia yang kemudian disebut sebagai anak domba. Jadi diselubungi Yesus itu supaya tidak dianggap sebagai anak manusia, ditutupi dia sebagai anak domba. Kasihan sekali Yesus itu, Pak. Sudahlah dia itu manusia, dikatakan lagi dia sebagai Tuhan, parahnya dikatakan lagi dia binatang yang mati di atas tiang salib. Demi untuk Kristen nih. Kristen seakan-akan orang yang tidak bersunat ini seakan-akan sangat istimewa kali lah. Sampai-sampai Tuhan yang mengutuk Bani Israel, mengutuk orang-orang yang kemudian mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok, itu dikutuk oleh Tuhan, dihabiskan oleh Tuhan. Ternyata muncul Kristen lebih parah lagi. Ini gimana ini Pak Dokter? Ada nggak ilmu yang bisa saya dapatkan dari lisan Pak Dokter bahwa mempersembahkan darah manusia itu adalah ajaran Tuhan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Juma. Dari awal memang sudah saya dengar, kan judulnya tadi bahwa Yesus itu mengajarkan Islam atau Kristen, kan gitu. Cuma data-data yang ditampilkan teman-teman Kristen tentang Kristen itu tidak ditampilkan dengan valid. Jadi sekarang saya tampilkan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menjumpai 11 orang murid. 11 orang murid itu diperintahkan jadikan semua bangsa murid. Dan Assalamualaikum, saya mohon izin turun biar Bapa. imbang, nanti Oten aja yang di atas satu lagi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap Bang Gege ya, siap. Baik, Ya lanjut Pak suara saya Dokter. jelas kan? Ya, silakan. Jelas suara saya kan? Jadi Jelas, perintah jelas. Yesus sangat jelas kepada murid yang 11. Murid 11 itu diperintahkan agar semua bangsa menjadi muridnya. Tambahlah murid itu menjadi 120 orang. Di Kisah Rasul 1 ayat 15. Tambah lagi murid itu menjadi 3.000 orang. Di Kisah Rasul 2 ayat 41. Tambah lagi orang yang percaya kepada pemberitaan murid itu 5.000 orang. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Lalu seluruh yang diajarkan oleh murid 11 itu disebut jemaat. Jadi jemaat dari Yerusalem itu melarikan diri ketika Stefanus dihukum. Dihukum mati. Datanya di Kisah Rasul 8. Akibat penganiayaan itu banyak jemaat dari Yerusalem melarikan diri, termasuk ke kota Antioquia. Jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Antioquia itulah untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi nggak ada hubungan dengan Saulus. Itu perlu data, perlu digarisbawahi Pak Juma dan semua netizen. Iya, kena nggak dengan pertanyaan saya tadi Pak terkait dengan ajaran Kristen mempersembahkan darah manusia gitu? Mohon maaf ya, masih ada pasien saya. Aduh, minta maaf ya. Oke, tapi sebentar, silakan sebentar. Pak Dokter, Sebentar. silakan. Sebentar. Mungkin dari sebentar. Saudara Gembala bisa jawab. Oke, minta izin lah kalau gitu. Selamat siang Bang Gembala. Ya, mau lihat Google lagi. Jangan lihat Google ntar, kalau lihat Google-nya. Siang Bang Gembala. Ya. Aku baru naik ini, aku baru naik lagi nyimak. Oh, iya. Lanjut dulu. Ada Mican. Itu Umi. Assalamualaikum Umi. Oh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk kayaknya Umi masalah. Ya. Lanjut dulu. Oh iya. Kenapa Pak Haji pergi ya? Lagi itu ya, bentar. Ada pasiennya katanya. Jadi saya tegaskan lagi kembali, ajaran para nabi, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ya. Dalam surah Al-Hajj dikatakan bahwasanya setiap kaum itu memiliki
persembahan sembelihan hewan. Itu diterangkan di dalam ayat 34 ya, dalam surah Al-Hajj jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya walikulli ummatin ja'alna man sakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum imbahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu basyiril mujabithin ya, mukhbitin ya, kalau saya nggak salah di situ ayatnya seperti itu. Jadi setiap kaum itu kemudian Allah syariatkan penyembahan kurban, dan kurbannya itu adalah hewan, seirama dengan ajaran yang ada di dalam Imamat 18:21 di dalam Imamat 1 nomor 2, bahwasanya mempersembahkan kurban itu wajib hukumnya hewan. Nah, bagaimana dengan Kristen ini yang mempersembahkan manusia? Itu melanggar syariat yang ada di dalam Imamat 18:21, Imamat 20 nomor 3. Tuhan mengatakan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang dan akan melenyapkan orang dari tengah-tengah bangsanya karena ia mempersembahkan atau mengorbankan atau menyalibkan atau membunuh atau menyembelih seorang dari anak-anak mereka kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Kenapa bisa demikian? Karena pencipta langit dan bumi itu tidak pernah minta persembahan darah manusia. Kejadian yang terjadi terhadap Nabi Abraham alaihissalam, Allah hanya menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah menggantikan anaknya yang tunggal itu dengan hewan. Yang mati hewan. Ini kebalik. Kebalik di Kristen. Yang diminta oleh Allah itu adalah hewan, diganti oleh Kristen menjadi manusia. Nah, ini manusia Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Dia menebus dosa kepada siapa? Sedangkan kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 nomor 21, jangan kau serahkan manusia dari anak-anakmu, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini gimana ini Kristen ini? Kok malah justru mempersembahkan manusia? Untuk siapa manusia yang dipersembahkan? Sementara Tuhannya Bani Israel tidak pernah minta manusia untuk dipersembahkan. Ini untuk siapa? Untuk siapa? Coba mungkin ada dari Kristen yang bisa membantah ini. Kenapa ada persembahan darah manusia di ajaran kalian, sementara ajaran para nabi Tuhannya hanya minta persembahan kurban. Sama seperti di Al-Quran, walikulli ummatin ja'alnal mansakal yazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Silakan. Silakan Bang Gembala, apa Bang Yohanes? Singkat aja ya dari aku, Bang. Oke, silakan. Ya, kalau mengenai persembahannya, kalau untuk persembahan ada dalam kitab Kejadian kami ya, untuk di mana saat Abraham diuji kesetiaannya, kan Abraham ini adalah salah satu umat Kristus yang paling setia. Kemudian diujilah dia oleh Allah untuk membawa anaknya Ishak ya, untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi di situ sendiri mengatakan bahwa karena Allah telah melihat kesungguhan Ishak, di mana waktu belati itu sudah diangkat, lalu kemudian muncullah sebuah hewan bertanduk yang tersangkut, dan Allah mengatakan bahwa ambillah Ishak itu dan gantikan pakai dengan ternak yang ada di sana itu. Kalau untuk persembahan mungkin ya. Kalau untuk Abang Zuma bilang seorang manusia dipersembahkan ya, mungkin bisa diberi ayatnya Bang, soalnya saya nggak hafal. Iya. Di dalam Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Satu-satu aja Bang, jangan. Iya, jangan Roma 14 nomor 9 aja dulu coba. Silakan. Roma 14 ayat 9 ya. Iya. Iya.
Oke Bang, saya jawab semampuku Bang ya. Kamu diajarin gratis tuh, nggak bayar Bang Gembala. Iya siap, Iya, diajarin gratis Bang. diajarin gratis Iya. sama Iya. abang aku ini. Roma 14 ayat 9 ya. Lama banget. Umi masih ngantuk apa gimana Umi? Apa mau lanjut Umi? Umi, wah tidur nih Umi. Ya udah lanjut aja dulu Bang. Oh iya, oke. Umi baru tutup ya tadi ya jam 8? Iya. Oh pantes. Lama banget Bang Gembala, waduh habis waktunya nih. Bang Yohanes, Bang ada mau di ini nggak? Sampein nggak? Oh iya gini Bang, ini saya mau tanggapi sama tadi abang ini apa? Ini framing ya tadi ya Bang. Oh. Nah, tanggapi sama abang yang apa tadi ini gaming Islam tuh. Nah, ya oke silakan. makanya tadi saya bilang kan tadi. Nah, ini yang orang-orang yang tidak pernah menghargai Alkitab dengan Al-Quran. Kalau kamu mau melihat tuh ini apa, mau mengenal ini, tahu Tuhanmu yang benar itu gimana, baca dulu Al-Quran kamu baik-baik, baca dulu Alkitab kamu baik-baik. Nah, jangan hanya asal ngomong menghina satu sama lain. Seperti tadi ini abang framing bilang, kenapa di surga itu ada bidadari yang bisa kayak gini-gini. Nah, nggak ada sejarah seperti itu. Nah, sebenarnya kita di sini manusia hanya untuk meluruskan semua. Nah, tadi saya dengar ini seru banget Bang, pengen mau masuk lagi. Nah. Ya cuma nggak boleh ini saling memojokkan. Karena gini Bang, karena saya tanggapi tadi abang ini apa framing tadi bilang kenapa ini sujud tuh misalnya abang kan biasa berdoa ini sujud di lantai ataupun angkat tangan di atas, itu ya ibaratnya mungkin agama Islamnya diajar Tuhannya seperti itu, agama Kristen pun seperti itu, ataupun agama Katolik pun seperti itu, Hindu pun seperti itu, Buddha pun seperti itu, Kangguju pun seperti itu. Nah, kalau kita nggak belajar tentang diri kita sendiri, gimana kita mau ini? Jangan hanya kita ingin belajar dari orang lain, belajar dulu dari diri kita sendiri. Hargai kita pun diri sendiri, baru hargai orang. Nah, orang itu baik apa enggak gitu. Oke. Bang Gembala gimana, udah dapat belum? Ya oke. Ibaratnya kita agama Islam, Katolik, Kristen, selain sebagainya, kita saling toleransi gitu loh. Ibaratnya kita hanya untuk melanjutkan cerita firman Tuhan, bukan hanya untuk agama ini nggak bagus, agama ini nggak bagus. Sebenarnya nggak boleh. Nah, menurut saya itu nggak boleh. Kita harus pelajari. Misalnya saya kayak misalnya kayak pengen tahu kan, ini agama Islam itu ajaran seperti apa, ataupun agama saya seperti apa, ataupun agama lain seperti apa. Kita harus dengar mereka ngomong seperti apa, mendengar itu seperti apa. Bukan hanya membantah orang, ajaran kamu seperti itu. Ketika misalnya saya ngomong, abang, ini ajaran Islam kamu itu nggak benar, ajaran saya ini yang benar. Nah, ketika kalau mereka ngomong tentang ayat ini, kamu tahu bahwa ayat kamu ini benar. Baru kayak gitu, baru kamu sakit. Nah, belajar dulu Alkitab kamu, Al-Quran kamu dengan baik-baik. Nah, karena di Tuhan saya, Tuhan Katolik saya, dia bilang apa? Orang kalau ditinggikan dia akan direndahkan. Kamu sedang ketawa, kamu akan dinangiskan. Oke, Bang Gembala, ya stop, udah cukup. Bang Gembala gimana?
Assalamualaikum Bang Lucio. Lagi. Ini bukan teleponan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kayaknya sama sama Ume nih, statusnya masih ngantuk. Oke. Ya silakan Bang Ubala. Nemenin, jagain Umi aja di bawah ini biar nggak jatuh deh. Gitu, iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Bang Yohanes turun dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku aksiomatik, barakallah. Ya, syukran kasiran. Yang Kristen yang di bawah yang mau naik diajuin aja aku nggak bisa milih satu-satu, nggak mungkin. Ajuin aja. Ini bingung ini banyak yang Muslim juga soal campur-campur. Yang Muslim jangan jangan naik dulu. Itu ada 10 permintaan tuh Aki Wawan. Iya. Hanya kalau kurang slot geser aja saya. Iya gampang nanti. Umi biar nemenin aku kan dia wangi soalnya. Iya. Ya, teman-teman saya 15 menit lagi ya. Oh, ya, Bang Zuma. Bang Zuma mau sholat ya? Sholat. Iya, betul. Habis itu ada kegiatan sedikit. Jadi saya simpulkan ya teman-teman sebelum saya pamit. Di Al-Quran itu jelas seperti apa yang saya terangkan tadi, yang saya jelaskan, yang saya ingatkan. Kalau kepada umat Islam saya tidak terangkan, tapi saya ingatkan kembali, hanya mengingatkan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu disyariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ini jelas juga diterangkan di dalam Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Ini seirama dengan Al-Quranul Karim. Lalu kemudian di dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang kemudian mempersembahkan hewan kurban selain daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilarang sama sekali kemudian mempersembahkan selain daripada apa yang disyariatkan. Seirama dengan Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan atas Allahmu, akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang-orang itu dan akan melenyapkan mereka dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku. Tapi apa yang terjadi di dalam pengajaran teman kita Kristen, mempersembahkan anak manusia itu katanya kepada Tuhannya Nabi Musa. Padahal Tuhannya Nabi Musa berdasarkan data yang kita bacakan tadi, Imamat 20 nomor 3, Imamat 18 21, tidak berkenan kepada korban manusia. Di dalam Ibrani 10 nomor 10 sampai nomor 14 diterangkan, dan karena kehendaknya lah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini yang diajarkan oleh Paulus dalam surah Ibrani 10 dan juga di dalam Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, bahwa Kristen diajarkan, didogma dan didoktrin untuk mengimani persembahan darah manusia yang kemudian mereka sebut dengan darah domba, yaitu Yesus Kristus. Ini tertolak demi kebenaran yang tertuang di dalam Imamat 18 nomor 21, Imamat 20 nomor 3, 2 Raja-Raja 23 nomor 10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 32 nomor 35. Dan juga pengajaran Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan kepada kaumnya untuk mempersembahkan persembahan sama yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan di dalam Lukas 5 nomor 14 juga dituliskan, sahabat-sahabat sekalian, supaya diingat. Di dalam Lukas 5 nomor 14 diterangkan oleh
pengarang kitab ini, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga. Dan Yesus kemudian berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk mentahirkan, untuk mensucikan persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa alaihissalam kepada kalian sebagai bukti bagi mereka. Ini data di dalam kitabnya orang Kristen. Ternyata Yesus mengajarkan mempersembahkan persembahan binatang yang sama diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Terekam di dalam Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4. Jadi ajaran persembahan darah manusia murni itu bersumber dari ajaran Kristen yang muncul belakangan, yang kemudian ajaran ini bukan diajarkan kepada Bani Israel, tapi diajarkan kepada Romawi dan Yunani. Maka sejatinya kita yang masih punya akal sehat jangan mengikuti ajaran mempersembahkan darah manusia kepada dewa Molok. Saya kira begitu penutup dari saya. Nanti kalau misalnya ada waktu dan kesempatan yang lain, ketika ada teman-teman Kristen yang ingin berdialog lagi tentang hal ini, saya luangkan waktu untuk itu. Dan sebelum saya pamit, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya ini, Bang Wan, yang telah siap untuk memberikan ruang kepada saya untuk tampil di sini. Dan juga kepada teman-teman typing di bawah, saya minta maaf ketika ada kata-kata yang terucap yang menyakiti hati perasaan antum semua. Itu karena saya manusia biasa, bukan seorang nabi rasul, apalagi sebagai malaikat. Dan kebenaran yang saya sampaikan itu sumbernya hanya dari Al-Quran dan sumbernya juga dari Bible. Saatnya kita kemudian memilih dan memilah mana yang benar-benar bisa kita imani berdasarkan akal sehat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Makasih banget. Makasih sahabat-sahabat sekalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Barakallahu fikum. Iya. Panjang umur ya Bang, sehat selalu Bang Zuma. Ya. Umi digedein dulu, Umi. Digedein. Bangun aja bangun. Ayo cantiknya kelihatan. Bang